Ya, silakan Nak, mau mulai. Baik, terima kasih Pak Agung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat Waalaikumsalam. malam kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua di acara Mimbar Bebas Minda Jilid ke-6. Perkenalkan, saya Firzana Mutiara Hanifah yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas berkat rahmatnya kita dapat bersama-sama berkumpul di kegiatan Mimbar Bebas hari ini. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada para pembicara malam ini. Pertama ada Bapak Profesor Heru Susetyo SHLLM MAG MSI PhD selaku Direktur Eksekutif Minda dan juga Guru Besar FHUI. Kedua ada Bapak Agung Nuwijoyo MSc selaku Sekretaris Jenderal Minda dan juga dosen pada FISIP UI di HUI. Dan kemudian ketiga ada Ibu Dr. Maimun Herawati dari Smart 171 dan juga dosen di Vkom Unpad dan juga Direktur Kajian Minda. Keempat ada Bapak Arif Haryono sebagai General Manager di Dompet Duafa dan terakhir ada teman baik saja Faris Rashid SH aktivis UI SJP dan juga anggota Minda. Untuk memulai acara hari ini kita akan buka dengan sambutan dari Bapak Agung selaku Sekjen Minda. Dipersilakan Pak Agung. Ya, terima kasih Mbak Firzana atau Mbak Nana atas pembukaannya. Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sekalian di malam hari ini untuk kemudian bisa sama-sama kita hadir dalam acara Mimbar Bebas Minda, Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia yang pada kesempatan kali ini mengambil judul Pengakuan Palestina dan Sidang Umum PBB ke-80, apakah sebuah harapan baru bagi Palestina? Acara hari ini memang menjadi satu hal yang buat kami penting untuk kemudian segera dilaksanakan karena sifatnya sangat timely. Semua dunia kemudian melihat, semua dunia kemudian memperhatikan bagaimana kemudian hari-hari ini ya Bapak Ibu sekalian di tanggal 26 September saja em, sejauh ini sudah 156 negara gitu ya ataupun kalau boleh dihitung sekitar 81% dari keseluruhan negara-negara anggota PBB yang secara formal telah memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina. Dan fenomena tersebut juga sebenarnya terlihat nuansanya begitu kuat ketika sidang umum PBB ke-80 ini. Nah, kemudian ya, hal itu yang kemudian akan coba kita lihat dan kemudian kita em, eh, apa ya pandang lebih dalam gitu ya. Apakah ini sebuah harapan dan apakah kemudian adanya pengakuan itu otomatis akan memberikan ruang buat berhentinya genosida, ethnic cleansing, politik apartheid yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Dan semoga harapannya dari forum ini, dari diskusi ini, dari mimbar bebas ini, kita dapat memberikan banyak gambaran ke publik, ya. Bahkan ini juga bisa menjadi satu masukan di poin-poin yang akan disampaikan oleh para narasumber kepada stakeholder, termasuk ke misalnya parlemen, Kementerian Luar Negeri, termasuk ke civil society, termasuk ke kita sebagai individu. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami mengundang dan kepada para narasumber ya. Kebetulan hari ini saya juga menggantikan dulu sementara Prof. Heru, nanti insya Allah akan bergabung bersama kita yang juga akan menjadi narasumber dalam kesempatan mimbar bebas nanti. Lalu berikutnya juga kita terima kasih kepada Mas Arif Haryono dari Dompet Duafa, Ibu Maimun, ya, Smart Satu Tujuan, Unpad, dan Diminda juga, dan juga kepada Mas Faris, ya, WSJP. Nah, acara hari ini sebenarnya juga tidak bisa terlaksana kalau kemudian tidak ada bentuk kolaborasi antara teman-teman di Minda juga dengan teman-teman di Dompet Duafa dan Smart Satu Tujuan. Kolaborasi ini sebenarnya satu hal yang penting untuk kemudian kita melakukan pembelaan secara terhadap Palestina secara masif seperti itu. Nah, semoga ini menjadi satu bentuk sumbangsih pemikiran
dan bisa melahirkan satu gerakan untuk kita bersama dalam konteks pembelaan terhadap Palestina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke sesi mimbar bebas, izinkan saya memberikan sedikit pengantar. Sebenarnya untuk mimbar bebas Minda ke-6 ini digelar sebagai respon dari Sidang Umum PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau General Assembly of the United Nations di New York kemarin. Di mana pada Senin pada 22 September sudah ada forum tingkat tinggi tentang Two-State Solution. Kemudian dilanjut pada Selasa 23 September digelar juga General Debate, di mana biasanya pemimpin dunia memberikan pidato tentang isu-isu yang dirasakan penting. Salah satunya tentu saja adalah presiden kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pidatonya tentang isu Palestina juga, dan sebenarnya memberikan statement-statement yang sedikit menggelitik masyarakat umum karena seolah-olah memberikan harga bagi kemerdekaan Palestina, bahwa akan ada pengakuan bagi Israel, dan ini sebenarnya mengarah pada endorsement terhadap New York Declaration yang juga mengangkat two-state solution. Dan kemarin pada UNGA juga New York Declaration di-endorse oleh negara pada di UNGA. Kemudian juga Prabowo mengulangi sebenarnya kesalahan yang mungkin dilakukan pada saat joint statement dengan Prancis kemarin, bahwa beliau akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina, dan ini sebenarnya memiliki implikasi juga ya secara politik internasional dan juga secara hukum internasional, karena memang posisi Prabowo sebagai head of state sekaligus head of government, dan juga ini sangat berpengaruh terhadap recognition statehood negara lain. Sebenarnya untuk UNGA kemarin sudah beberapa negara melakukan sikap yang cukup progresif. Beberapa sudah sudah mengakui statehood Palestina, antara lain ada Prancis, kemudian ada Australia, ada Kanada, Portugal, bahkan Inggris Raya atau United Kingdom sudah mengakui statehood Palestine. Dan seperti yang disebutkan Pak Agung, data terakhir sebenarnya sudah menunjukkan 157 negara ya yang sudah mengakui statehood Palestina gitu. Dan kemudian sebenarnya Indonesia bisa memberikan nilai tambah karena memang sudah lama berdiri bersama Palestina gitu. Jadi kita dapat mengkritisi juga sikap Indonesia yang sebenarnya harusnya lebih progresif dari negara-negara lain yang baru saja gitu mengakui statehood Palestina. Padahal Indonesia sudah lama berdiri di samping Palestina. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke Bapak Agung lagi untuk pembahasan pertama. Dipersilakan Bapak. Oke. Ya, saya dulu apa ke Bang Heru? Pak Heru tadi saya lihat nggak Silakan hadir. Pak Agung, Bang Agung aja. Oke, Saya baru siap. Nah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu sekalian, guru-guruku sekalian, alhamdulillah, saya diberikan kesempatan yang pertama ya untuk kemudian menyampaikan di forum Mimbar Bebas yang mengambil topik terkait dengan apa namanya, apakah kemudian sidang umum PBB kemarin menjadi dan pengakuan-pengakuan yang ada dari 157 negara tadi yang disebutkan oleh Mbak Nana ya sebagai sebuah harapan baru. Ada 4 poin utama sebenarnya yang saya sampaikan dari cerita nanti kita perang Gaza sampai dengan nanti Indonesia. Bapak Ibu sekalian, 2 tahun perang Gaza yang nanti akan dilihat di bulan Oktober itu ya. Banyak kemudian yang kemudian kita lihat dan rasakan sebenarnya. Bagaimana kemudian akhirnya simpati dunia terhadap Palestina mengalami peningkatan yang sangat berarti. Ya, isu Palestina ini kalau dalam beberapa scholars itu menyebutkannya sebagai forward to the past. Jadi perjalanannya kembali, isu Palestina menjadi isu sentral dalam perhatian masyarakat dunia. Di tahun pertamanya yang kita lihat adalah gelombang normalisasi negara-negara Arab praktis berhenti gara-gara perang Gaza. Di tahun keduanya sekarang, 81 negara, kalau dihitung 157, 81% lah. 81% negara-negara anggota PBB atau 157 negara kemudian memberikan pengakuan terhadap Palestina. Dan ternyata tren-tren ini yang kemudian kita lihat juga kemudian ditunjukkan dan diperkuat dengan respon masyarakat internasional. Survei-survei yang kemudian menunjukkan hal tersebut, surveinya di Brookings Institute, YouGov, tunjukkan tren yang begitu kuat bagaimana kemudian respon negatif terhadap Israel mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan simpati terhadap Palestina mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagai contoh, misalkan di Eropa datanya YouGov 6 sampai di Italia dan di Denmark
ada 6-12% masyarakat di sana yang memberikan legitimasi bahwa serangan Israel terhadap Palestina adalah sesuatu hal yang absah. Hanya 6-12% Bapak Ibu. Berarti sisanya dari angka 88-94% merasa ini sesuatu hal yang aneh. Jadi simpati terhadap Palestina begitu kuat. Apalagi kemarin kita lihat juga misalnya dalam aksi demonstrasi-demonstrasi dukungan terhadap Palestina, aksi boykot, gerakan mendobrak ya, kemudian nanti akan banyak mungkin ya Bu Maimun akan bercerita gitu ya, gerakan mendobrak sumut flotila dan segala macam ya. Namun pertanyaan besarnya, apa sih arti dari pengakuan? Apa arti dari sebuah recognition? Dan pertanyaan besarnya juga adalah kenapa sekarang? Gitu ya. Setidaknya kalau kemudian ditanya mengapa sekarang, setidaknya saya melihat ada 3 alasan utama. Yang pertama, kalau kemudian kita melihat khususnya negara-negara Eropa, Uni Eropa itu punya namanya normative power, ya. Akibat dari genosida yang kemudian dilakukan oleh Israel, ethnic cleansing, kalau sekarang sudah di angka 65.000, bahkan kalau yang fantastis sebenarnya apa yang kemudian diutarakan oleh Francesca Albanese, UN Special Rapporteur, dalam sebuah wawancaranya di beberapa hari yang lalu, saya mendengar beliau mengatakan adalah bisa jadi bukan 65.000 atau 66.000 katanya. Beberapa orang menyebutkannya sebenarnya datanya bisa sampai 680.000 orang yang tewas, yang meninggal, yang syahid gitu ya. Artinya kalau di angka seperti itu, kalau kita hitung secara matematis, ada di sekitar 30% dari total populasinya orang-orang Palestina. Belum lagi kemudian politik apartheid yang dilakukan oleh Israel gitu ya. Jadi ada dorongan terhadap nilai yang kemudian akhirnya mendorong perubahan sikap negara-negara Eropa. Dan ini juga sebenarnya di titik tertentu saya melihat ada sisi fatigue atau kelelahan juga negara-negara Eropa melihat sikap Amerika Serikat yang sangat bias gitu ya. Apalagi kemudian sentimen juga sikap dominasi Amerika Serikat yang terlalu ekstensif. Yang kedua sebenarnya selain ada nilai, ada juga sebenarnya dorongan domestik. Kalau kemudian kita dalam konteks hubungan internasional selalu memahami bahwa foreign policy begins at home, ya, aksi demonstrasi, survei. Kalau kemudian kita melihat, saya tadi sempat melihat di Instagram gitu ya, data di Good Stats ID itu menunjukkan survei negatif terhadap Israel meningkat di negara-negara Eropa. Spanyol, kalau saya pakai datanya, Spanyol 75%, Italia di angka 66%, Inggris, Australia, ya, Prancis prosentasenya sangat tinggi. Artinya ada dukungan domestik yang begitu, dorongan domestik terhadap apa namanya perubahan itu begitu begitu besar. Ditambah juga kemudian aksi-aksi yang kemudian ditunjukkan dengan berbagai macam advokasi-advokasi yang dilakukan. Ditambah juga tren kawasan di Eropa memiliki efek domino terhadap ya tren pengakuan terhadap Palestina. Nah, yang ketiga yang kemudian saya lihat adalah kenapa kemudian momentumnya adalah saat-saat ini, tentu kemudian melihat kepada potensi implikasi efek domino. Event utamanya tentu kita melihatnya adalah di Gaza, tapi venue-nya begitu banyak. Perangnya di Gaza yang utama, event utamanya, tapi akibat dari perang ini spillover-nya banyak. Serangan Israel ke Iran, ke Lebanon, kalau sudah bicara tentang ke Iran, Iran kemudian memberikan ancaman akan memblokade Selat Hormuz, yang ketar-ketir bukan sekedar, ya yang ketar-ketir seluruh dunia, karena potensi besar dari Selat Hormuz sebagai jalur minyak dunia. Kalau kemudian perangnya terjadi di Gaza, kemudian ada spillover efeknya adalah serangan dari Houthi di wilayahnya Yaman, Amerika Serikat, negara-negara Barat, kemudian akhirnya harus melakukan yang dilakukan oleh Houthi adalah selain serangan terhadap Israel, tapi di sisi yang lain juga melakukan serangan terhadap kapal-kapal berbendera negara-negara yang pro terhadap Israel. Ketika itu kalau kita lihat datanya Aklet Data itu menunjukkan sentimennya begitu serangannya begitu naik gitu ya, progresif. Dan akhirnya kan Amerika Serikat negara-negara Barat kemudian akhirnya harus melakukan operasi waktu itu namanya Operation Protective Guardian. Nah, artinya potensi implikasi efek dominonya begitu begitu besar. Itulah kemudian yang saya lihat mengapa sekarang. Tapi sebenarnya apa sih arti dari pengakuan? Pengakuan itu, recognition itu bisa jadi satu adalah sebagai bentuk dukungan simbolik, dukungan politik atas Palestina, ya, sebagai bentuk eksistensi keberadaan Palestina, kedaulatan Palestina, dan penghargaan terhadap hukum internasional. Nah,
Yang kedua, ini adalah ruang dalam memberikan satu bentuk legitimasi terhadap Palestina. Artinya ada ruang sebenarnya untuk dalam konteks ke depan kerjasama politik, ekonomi, pembangunan, dan dalam skala tertentu juga sebenarnya ruang dalam kerjasama militer. Pengakuan ini sebenarnya yang saya lihat ini juga usaha untuk mendudukkan kedua entitas ini dalam posisi yang sifatnya setara. Problem yang kemudian muncul selama ini adalah Israel selalu merasa bahwa dia berperang dengan aktor non-negara. Ya. Nah, artinya posisinya tidak seimbang, asimetris. Kedaulatan dan pengakuan ini harusnya kemudian mendorong posisinya lebih setara, ya, dalam konteks pembicaraan perdamaian dan seterusnya. Jadi posisi yang setara ini sesuatu hal yang penting sebagai sama-sama entitas yang berdaulat, ya. Berdaulat itu penting dan tentu akan nanti kita tentu diskusi panjang kalau kemudian bicara masalah batas. Tapi setidaknya kedaulatan ini sesuatu hal yang sekarang dikejar dan menjadi satu hal sifatnya keniscayaan. Nah, kemudian lanjut kepada what to do next kalau kemudian pengakuan itu dilakukan. Sebenarnya ruangnya begitu banyak. Tentu nuansa yang paling besar, bahkan kalau kemudian kita melihat pidato-pidato dari kepala-kepala negara gitu ya, nuansa untuk melakukan reformasi Dewan Keamanan PBB senantiasa didorong. Meskipun kita tidak bisa memungkiri bahwa cerita mengenai reformasi Dewan Keamanan PBB bukan sebuah cerita yang baru. Bahkan kalau kemudian kita mengacu kepada pidatonya Pak Soekarno dulu ya tahun 60 ketika di sidang umum PBB yang berjudul To Build the World Anew, ya kan, di situ juga poin usulan untuk menciptakan reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB sudah diutarakan gitu ya. Dan sebenarnya secara jujur PBB ini institusi yang penting untuk tetap senantiasa dijaga. Meskipun akhirnya sekarang tidak bisa dipungkiri kita melihat berbagai macam kebuntuan khususnya di Dewan Keamanan PBB. Karena kalau Dewan Keamanan PBB ya ujungnya adalah veto gitu ya. Artinya reformasi menjadi satu hal yang sifatnya kemestian. Dan secara jujur, kalau tadi saya menyinggung perihal masalah mekanisme, ada namanya mekanisme R2P, cuma responsibility to protect. Cuma masalahnya R2P ini harus kemudian mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Tapi sebenarnya jika R2P itu mandat, Dewan Keamanan mandat, sebenarnya ada ruang-ruang lain yang kemudian akhirnya muncul, misalkan contoh adalah Uniting for Peace Mechanism. Ya, tapi forumnya adalah memang di Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB bisa menyelenggarakan semacam emergency special session gitu ya, merekomendasikan langkah-langkah sifatnya kolektif, mulai dari gencatan senjata, misi pemantau, bahkan sampai melakukan embargo senjata, sanksi, seperti itu. Bahkan kalau melihat dalam konteks sejarah, itu kemudian dilakukan Uniting for Peace itu ketika kasus Suez tahun 1956. Di samping itu, pengakuan it means nothing kalau kemudian tidak terkonversi dalam power. Ya, negara-negara besar ini kemudian punya sebenarnya ruang-ruang itu. Ya, Inggris sebagai contohnya, Inggris itu punya lisensi militer dengan Israel dalam suasana yang sifatnya normal ada 250 lisensi militer. Nah, dengan pola Inggris kemudian mengakui Palestina, Inggris baru memotong 30 dari 250 ya lisensi militer yang diberikan terhadap Israel. Artinya masih ada 220. Mungkin kalau 30 gigitannya belum terlalu terasa, tapi kalau kemudian diperbesar tentu menjadi lebih terasa. Artinya ada dorongan tindakan yang sebenarnya harus bisa dilakukan juga oleh negara-negara yang sudah mengakui Palestina itu sendiri. Embargo, ya kan, sanksi militer, bahkan sampai kepada titik ekstrimnya adalah ya pemutusan hubungan diplomatik seperti itu. Nah, jadi mekanisme-mekanisme itu sebenarnya ruang kemudian bisa didorong. Sebagaimanapun kita belajar dalam konteks historis, bagaimana dunia internasional ini bersatu padu dalam menggunakan berbagai macam mekanismenya untuk mendorong yang namanya Afrika Selatan untuk menghentikan politik apartheidnya, ya kan? Itu contoh sejarah yang paling konkret bagaimana dunia internasional punya satu suara menjaga nilai norma internasional untuk penegakan nilai-nilai universal. Nah, yang terakhir menjadi satu poin sebenarnya juga disampaikan tadi seperti disinggung oleh Mbak Nana itu ya. Kita sebagai bangsa Indonesia juga sebenarnya punya kontribusi yang begitu luar biasa. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi ya pidato yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo gitu ya. Pak Prabowo coba mendefinisikan bebas aktif versi Pak Prabowo yang kental dengan falsafah beliau 1000 friend too few, one enemy too many gitu ya. Tapi kemudian menjadi dengan kemudian berangkat dari nilai solidaritas,
apa namanya, semangat multilateralisme, ya, bagaimana Indonesia tidak sekedar berusaha untuk punya sisi konsistensi, apa namanya, eksistens, tapi juga ada ruang untuk melakukan kontribusi. Dan nuansanya agak sedikit berbeda karena memang ini kali pertama dalam 10 tahun terakhir setidaknya kepala negara Indonesia lah hadir secara fisik dalam sidang umum PBB. Hanya relatif di zamannya Pak Jokowi 2 kali hadir secara online, sisanya diberikan kepada Pak Yusuf Kala dan Bu Retno, ya. Tapi memang dalam forum kemarin kita tidak mention misalkan poin reformasi Dewan Keamanan PBB. Nah, tapi dua hal menjadi catatan dari saya perihal pidatonya Pak Prabowo sebenarnya adalah saya melihat ada pola perubahan. Kalau prinsip tidak berubah, prinsipnya tetap sama dalam konteks solusi dua negara, tapi perubahan gaya diplomasi Indonesia dari pesan-pesan tolak normalisasi ke sisi kondisionalitas, ya, sisi kondisionalitas. Tapi kalau kemudian saya pengen berhusnuzon gitu ya, kondisionalitas ini lebih didorong harapannya adalah memang akan bisa memunculkan potensi kontroversi secara domestik, tapi di sisi yang lain sebenarnya harus dijawab oleh pemerintah dengan membuka itu sebagai modalitas diplomasi Indonesia. Modalitas diplomasi untuk kemudian membangun jejaring antara negara-negara Global South dengan Global North yang setidaknya sekarang sudah punya nuansa nilai yang sama terhadap isu Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai sejauh ini sebenarnya kita juga belum melihat agenda setting Indonesia dalam konteks Palestina. Indonesia senantiasa hadir betul, Indonesia senantiasa eksis betul, Indonesia sudah punya kontribusi betul, tapi sekarang jalannya Indonesia untuk punya agenda setting menurut saya dalam konteks Palestina. We are not only joining the stream, but also we have to navigating the stream, saya rasa. Terima kasih, Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Agung, saja kita harus navigate the stream juga ternyata ya. Jadi ternyata memang sudah ada titik jenuh di saat ini, sudah terjadi karena spillover dan juga banyak dampak-dampak luas pada penjajahan ini sehingga membuat negara tersadar dan melakukan langkah statehood, pengakuan statehood. Kita put a stop tentang ini, mungkin nanti kita akan bahas lagi tentang reformasi PBB dan juga sifat dari armed conflict-nya, mungkin apakah international armed conflict atau non-international armed conflict bersama Prof. Heru nanti. Sebelum itu kita lanjut ke Ibu Maimun. Luar biasa, kemarin Ibu Maimun adalah salah satu delegasi di Sumut Global Flotilla, sangat luar biasa sekali. Beliau bisa mungkin berbagi pengalaman tentang juga Sumut Flotilla dan ini salah satu kerja-kerja beliau yang paling menonjol adalah mengidentifikasi hasbara dalam pemberitaan-pemberitaan. Mungkin Ibu Maimun, silakan Ibu bercerita tentang eh, kemarin di Sumut, Bu. Terima kasih Mbak Firzana, terima kasih Prof. Heru. Kang Agung, berbicara tentang pengakuan pada Palestina, apakah ini harapan baru? Nggak juga. Kalau ini adalah harapan baru, sebenarnya kalau kita lihat sebelum September tanggal 21 ini, sudah 141 negara mengakui Palestina merdeka. Jadi bukan jumlah yang mendadak besar begitu ya. Sebelum September sudah 141 negara mengakui Palestina merdeka. Hanya pada September kemarin kita mendapat pergerakan yang dianggap signifikan karena ada Inggris di sana, ada Kanada di sana yang dan juga ada 10 negara yang termasuk Prancis juga. Nah, akan tetapi bagi kami yang banyak bekerja di ranah kemanusiaan, ini seperti omon-omon begitu ya. Karena walaupun Inggris mengakui pada 21 September ini, tapi sejatinya pesawat surveillance Inggris itu lumayan rutin beredar di atas Gaza dan yang kemudian diminta oleh beberapa anggota parlemen yang pembelaan kepada Palestina dari dulu itu selalu kuat, itu membuka jadi inquiry membuka
data yang diambil oleh pesawat militer ini diberikan ke siapa saja. Nah, ini yang sedang ongoing di Inggris. Jika pengakuan negara-negara terhadap Palestina merdeka ini, seperti kata tadi dibahas oleh Pak Agung, sudah menjadi sebuah tindakan nyata, maka Global Summit Flotilla ini nggak akan dilaksanakan begitu. Ini kan sebenarnya masyarakat sipil yang bergerak karena negara tidak bergerak. Mana 141 negara yang katanya sudah mengakui Palestina merdeka, mana gerak mereka? Karena sejatinya kalau kita lihat sejarah belakangnya, Global Movement to Gaza itu dimulai oleh Ibu Greta Berlin tahun 2008, dan beliau itu dengan teman-temannya aktivis Amerika itu berhasil mendobrak blokade yang sudah diletakkan oleh blokade ilegal yang diletakkan oleh Israel atas perairan Gaza. Itu 2 kapal alhamdulillah berhasil masuk. Nah, tapi kemudian kita tahu apa yang terjadi setelahnya. 2010 pada saat teman-teman dari Freedom Flotilla berangkat dengan beberapa kapal, 1 kapal besar Mafil Mamara, maka kemudian kapal tersebut diserang di perairan internasional, 9 orang meninggal. Dan seterusnya. Nah, kita juga melihat betapa genosida yang semakin brutal itu membuat teman-teman aktivis merasa harus melakukan sesuatu dengan bergerak ke Rafah. Itu Sumus Konvoy pada bulan Juni 2025. Juni 2025, dan ini juga karena pada Mei 1 bulan sebelumnya itu kapal Freedom Flotilla Conscience diserang di perairan Malta, lepas pantai Malta. Jadi bukan di dalam teritori Malta, tapi di perairan internasional Conscience diserang sampai kemudian rusak. Ada yang luka juga. Lalu karena melihat bahwasanya proses untuk membuka koridor kemanusiaan melalui laut ini tidak berhasil, maka rame-rame tuh para aktivis ingin berangkat melalui jalur darat lewat Rafah Al Arish. Ribuan yang berkumpul di Sumus Konvoy. Gagal lagi karena kemudian Mesir kah, Libya kah itu menghadang para aktivis yang ingin mendekat ke arah Rafah. Maka kemudian pada bulan Juni ketika darat gagal berangkat lagi tuh Madlin bulan Juni. Greta dan teman-teman diculik di perairan internasional. Juli berangkat lagi Handala, sama. Maka kemudian kalau kita lihat gimana kalau yang berangkat itu tidak 1 kapal tapi banyak kapal. Inilah kemudian yang menjadi Global Summit Flotilla. Jadi perpaduan antara gerakan Sumus yang ribuan tadi melalui jalur darat kombinasi dengan Freedom Flotilla melalui jalur laut. Karena satu-satunya dalam tanda kutip real, clear secara hukum internasional, nanti Pak Heru bisa menjelaskan kepada kita, yang memiliki otoritas terhadap 24 mile, 12 mile dari pantai, ditambah lagi 12 ke depannya, 24 mile, itu Gaza, Palestina, yang punya hak hak pengelolaan, hak pengamanan, dan kemudian dia akan bersambung dengan perairan internasional. Apa kemudian yang memberikan hal apa yang memberikan Israel hak untuk melarang nelayan Gaza untuk melewati 5 mile dari pantai. Jadi nelayan Gaza hanya bisa mengambil ikan itu 5 mile lepas pantai saja. Lebih dari 5 mile mereka ditembak. Nah, ini yang kemudian coba didobrak, bahwasanya ada blokade ilegal yang kemudian berketerusan terjadi semenjak 2007, dan gerakan ini kemudian lahir karena pemerintah di dunia itu gagal membuka koridor ini. Karena bagaimanapun ketika ada penyerangan di perairan internasional, dia sudah melanggar hukum yang sebenarnya sangat mungkin membuat para negara yang warganya dari sana itu bergerak untuk melindungi. Yang terjadi 24 jam yang lalu para pemerintahan itu menelpon warga negaranya yang ada di di Global Summit Flotilla, suruh balik, suruh mundur, karena sudah ada data intelijen
24 jam ke depan berarti dia ranknya 48 jam. Jadi sehari kemarin apa namanya warning dari pemerintahan kepada warganya sudah mulai disounding karena katanya dalam rentang 48 jam dan berarti itu sudah masuk ke wilayah kuning ya. Karena sekarang teman-teman itu masih sebelum kuning. Jadi kalau kami membaginya itu ada wilayah kuning, nanti ada wilayah merah di mana Mafi Mamara, Madlin, Handala itu diculik begitu ya. Nah, mereka memang sebentar lagi akan mendekat ke wilayah kuning dan Israel itu udah apa namanya udah kalap sebenarnya karena kalau kami apa namanya melihat yang dilakukan itu udah nggak logis lagi. Bayangkan kapal masih di Tunisia diserang. By the way, Baswe itu apa namanya envoy apa namanya envoy Amerika untuk siapa nama bapaknya? Saya lupa. Beliau keceplosan bilang Witkoff, Hah? Witkoff, bukan? Lupa namanya. Beliau keceplosan bilang apa namanya Israel menyerang ini terus ujungnya Tunisia gitu. Ups, kemarin masih apa namanya masih ditahan-tahan nggak ngaku kalau udah nyerang 2 kapal sehari sebelum kami seharusnya berangkat. Nah, ini yang sebenarnya yang sedang terjadi Bapak Ibu, bahwasanya pengakuan kemerdekaan atas Palestina itu nggak bunyi sebenarnya di dalam kegiatan kemanusiaan di lapangan. Famine sudah dideklar oleh IPC pada Agustus lalu. Saya nggak salah 22 Agustus. IPC mengatakan sudah terjadi famine. Lalu kemudian komisi independen yang dimiliki oleh PBB sudah deklar bahwasanya ada genosida brutal yang sedang terjadi di apa namanya di Palestina. Itu 16 September. Mana aksi dari negara-negara yang terikat dengan Konvensi Jenewa ketika terjadi genosida sudah dideklar oleh komisi independen sudah terjadi genosida. Nggak ada kan? Nggak ada. Itu juga kalau kita lihat kenapa kemudian apa namanya kapal Italia bergerak 2 kapal apa namanya angkatan laut Italia bergerak ada kaitannya dengan apa namanya berhenti melakukan kegiatan strike yang dilakukan oleh teman-teman di Italia pada 22 September. Jadi ada strike yang di keseluruhan kota-kota besar. Tidak ada pergerakan apa namanya kereta, tidak ada pergerakan mobil dan seterusnya. Ini yang dalam tanda dan anggota parlemen juga kemudian melakukan apa namanya desakan kepada pemerintahan untuk segera bergerak melindungi freedom flotilla. Dan apa namanya kalau kalau kita lihat ya ini adalah karena tekanan masyarakat sipil. Dan apa yang bisa Indonesia lakukan? Ya Indonesia juga harus bergerak sipilnya. Walaupun Pak Presiden kita mensyaratkan bahwasanya kita akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina, saya rasa seluruh apa namanya murid yang belajar di Indonesia mulai dari level SD, SMP, SMA itu sudah menghafal awal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan Bapak Presiden Soekarno clear berkali-kali dalam kebijakan beliau menolak kehadiran entitas Israel di dalam berbagai kegiatan di Indonesia. Itu adalah karena Israel ini adalah negara penjajah begitu. Dan saya rasa apa namanya kita bisa mendukung dan menguatkan Pak Prabowo. Pengakuan itu bukan masalah yang penting saat ini karena Indonesia sudah mengakui Palestina di 1983 kalau saya 1988. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana apa namanya negara kita, pemerintahan kita mendukung gerakan sipil untuk mendobrak blokade ilegal yang dilakukan oleh Israel atas laut Palestina di daerah Gaza. Dan ini tentu saja terkait dengan 3 warga negara Indonesia yang saat ini alhamdulillah masih cuma saya nggak tahu tuh Fatur ada di mana ya, karena kalau Mbak Wanda sama Husen itu ada di kapal Nusantara. Jadi kami itu ada 30 orang yang akan naik kapal Bapak-bapak Ibu. Dan kapal yang akan berangkat dari Tunisia itu harusnya 21 kapal. Nah, dan Indonesia membeli 5 kapal. 2 dari Tunisia, 1 dari Yunani, 2 dari Italia begitu. No, 2 ya, heeh. Jadi kita itu ada hak untuk naik kapal dengan jumlah yang seperti itu karena memang kita beli kapal begitu. Nah, hanya saja tidak semua orang nanti ada di kapal-kapal yang sama karena harus disebar
supaya nanti bercampur dengan teman-teman dari Jerman, Amerika, seperti itu. Inggris yang bestie dengan Israel. Nah, pada saat akan berangkat itu, saat kami udah siap-siap berangkat, apa namanya, sehari sebelumnya kapal Familia yang ada Tiago itu diserang oleh drone. Sehari setelahnya kurang 24 jam kapal kedua terbesar Alma juga diserang. Nama kapal itu sekarang diubah ya, jadi kapal Familia itu sekarang namanya Kota Gaza, sedangkan kapal Alma itu namanya Nablus. Nah, eee, sehingga kapal yang dari Tunisia itu ternyata hanya 5 yang layak berangkat. Dan tapi pada saat kami mau berangkat itu tidak bisa keluar dari pelabuhan karena katanya urusan surat menyuratnya lah, apanya lah begitu, yang kalau kita lihat ini skenario pertama untuk penggagalan keberangkatan begitu. Skenario keduanya adalah dengan dibom. Tapi kan baru 2 yang dibom ya, yang lain kita pikir masih bisa berangkat. Nah ternyata, apa namanya, tetap tidak bisa berangkat dan jumlah yang bisa berangkat tuh sangat minim. Dari 300 orang yang berlatih bersiap untuk berangkat berarti hanya bisa berangkat sekitar 100 di antaranya. Itu yang kemudian membuat Indonesia memberikan, apa namanya, jatah, di Global Smooth Vote pada teman-teman yang anggota parlemen Eropa, apa namanya, dokter, perawat, sehingga posisi kapalnya akan jauh lebih kuat dan kemungkinan bisa menembus, blokade ilegal ini pun juga bisa lebih, besar sehingga kita berharap ada terbuka koridor kemanusiaan untuk, warga Palestina yang ada di Gaza. Ini yang saya lihat. Jadi pengakuan bagi saya, terus terang, apa namanya ya, dia seperti memperpanjang waktu saja untuk genosida ini bisa terus berlanjut. Karena semenjak, awal September itu sudah mulai fase terakhir pemusnahan, penduduk, daerah, Kota Gaza ke atas. Jadi ada sekitar 800 sampai 900.000 orang yang saat ini, apa namanya, dipaksa untuk, keluar atau kalau tidak dibom. Nah ini yang, saya rasa, apa ya, saya tidak optimis dengan pengakuan kemerdekaan ini, karena yang paling penting saat ini adalah menghentikan genosida dan membuka koridor kemanusiaan ke Gaza. Dan, masyarakat sipil bergerak pada saat pemerintahan di dunia gagal bersikap. Bagi sipil Indonesia tentu kemudian terbuka luas kesempatan untuk terlibat dengan kegiatan ini karena besok adalah berangkat 6 kapal kalau saya tidak salah ya, dari Italia. Jadi ada 2 gelombang lagi, gelombang dari Freedom Flotilla dan gelombang dari, Thousand, Mudlins for Gaza. Nah ini yang kita lihat, apa namanya, gerakan yang akan terus, membesar, karena bagaimanapun rasa kemanusiaan itu tidak bisa di apa, dihilangkan, dibekukan hanya karena kebijakan negara tertentu, pro kepada, negara teroris, Israel. Hukum kebenaran dari Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Maimun, memang salah satu yang paling menonjol ya dari recognition of statehood ini adalah tidak menghentikan genosida. Bahkan tidak sekalipun penghentian genosida ini disebutkan kemarin dalam pidato oleh presiden kita. Ini isu yang cukup mengkhawatirkan dan juga tentu saja di dalam PBB terdapat isu yang sangat besar yaitu adalah hegemoni US ya. Yang memang kemarin saat UNGA Assembly pun Mahmud Abbas tidak diberikan visa oleh Amerika sehingga tidak dapat berpidato. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Bapak Heru, bagaimana Pak ini apa konsekuensi dari statehood tadi apakah bisa mengubah posisi armed conflict menjadi international armed conflict dari non international armed conflict menjadi international armed conflict, kemudian apa konsekuensinya dan apakah sebenarnya usulan penghapusan veto ya yang berarti mengubah UN Charter itu adalah suatu isu yang sebenarnya sekarang sudah tidak bisa ditertawakan lagi isu-isu seperti itu, Pak. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Nana, juga teman-teman dari Minda, juga para peserta dari Mimbar Iwas Minda yang untuk kesekian kalinya dengan tema pengakuan Palestina dan sidang umum PBB ke-8 sebuah harapan baru bagi Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera kita ke semua.
izin saya share terkait pertanyaan dari Mbak Nana tadi. Semoga bisa dilihat. Eh, jadi menyambung disampaikan oleh Bang Agung Nurwijoyo, dosen hubungan internasional dari FISIP UI, kemudian juga Bu Maimun, selaku pendiri Smart, eh, juga dosen di Fakultas Ilmu Budaya Unpad ya. Eh, apa namanya? Saya mungkin mengangkat dari sisi hukum internasional dan juga dari sisi politik internasional bahwa barangkali ada hal yang menarik ya dari sidang Majelis Umum PBB berlangsung beberapa hari lalu di New York adalah tentang untuk untuk kali setelah 10 tahun jeda baru ada Presiden Indonesia kemudian pidato di depan sidang Majelis Umum ataupun General Assembly bicara masalah pengakuan dua negara ataupun solusi dua negara SDN ataupun bahasa Inggrisnya Two State Solution ataupun TSS. Ini menimbulkan hal yang menarik karena beliau mengatakan bahwa ya kalau Israel mengakui Palestina maka Indonesia mengakui Israel dan sebagainya. Nah, sejak lama Indonesia sudah mengakui Palestina sejak Kongres tahun 1988 sama-sama dengan negara-negara OIC ataupun OKI. Dan yang menarik kemudian adalah bahwa ini menimbulkan juga kontroversi karena ya beliau tadi sampaikan Mbak Nana tidak menyinggung masalah genosida, tidak menyinggung masalah penjajahan yang berlangsung selama tahun sejak 48 ya, udah sejak berlangsung sejak 70 berapa 77 tahun yang lalu sampai sekarang masih berlangsung sejak tahun 48, juga tidak menyinggung masalah pengusiran atau expulsion, tidak menyinggung masalah crimes against humanity ataupun state terrorism. Ya paling kurang saya menghitung ada sekitar tujuh kejahatan yang dilakukan oleh Israel selama ini. Bukan cuma genocide, tapi juga ada crimes against peace, penjajahan, ada state terrorism, terorisme negara, ada crimes against humanity, kejahatan pada kemanusiaan, ada war crime, kejahatan perang, ada pelanggaran Geneva Convention 1949, pelanggaran humaniter, juga ada kejahatan apartheid. Jadi ada 7 kejahatan ya. Namun satu pun tadi disinggung pada deklarasi New York yang dirintis oleh Saudi Arabia dan Prancis pada akhir Juli lalu, yang banyak dibicarakan adalah ya solusi dua negara, kemudian bagaimana pelucutan Hamas, kemudian apa namanya, kemudian agenda negara baru yang Palestina baru yang tidak melibatkan Hamas dan sebagainya. Jadi nggak bicara masalah apa namanya legal accountability ataupun past crimes accountability, alias harusnya kita concern dengan kejahatan yang terjadi di masa silam sampai sekarang ya. Jangan sampai terjadi kultur impunitas alias kultur mengampuni kejahatan yang sudah lalu ataupun yang masih berlangsung. Ini akan jadi kebiasaan ya kalau kita dengan begitu mudah tidak mengampuni kejahatan yang terjadi. Ini peta yang terjadi sampai hari ini kalau saya baca di media, total ada 157 negara di dunia mengakui Palestina sebagai ya negara merdeka walaupun belum secara legal formal belum terjadi, tapi secara de facto sudah ada pengakuan. Dan yang menarik pengakuan yang berlangsung pada tanggal 21 September kemarin ya, karena negara-negara Sekutu Amerika Serikat yang seperti mengubah arah anginnya ya. Dia sama yang abstain, Inggris abstain menjadi mengakui. Kanada, Australia abstain menjadi mengakui. Prancis sudah lebih awal ya mengakui. Kemudian Spanyol, Irlandia, Portugal, Malta, Luxembourg juga sudah mengakui. Jerman masih malu-malu, Belgia masih malu-malu. Cuma angkanya 157 dari 193 negara alias 81%. Ini kalau bicara tentang kalau pakai voting udah istilahnya landslide victory alias kemenangan yang luar biasa besar. Cuma sayangnya nggak pakai voting ya yang di majelis umum ya. Tapi ini kan juga voting terhadap bukan voting terhadap pengakuan negara Palestina, tapi voting terhadap deklarasi New York ya. Deklarasi New York pengakuan, tapi secara de facto walaupun belum di juri terhadap status negara Palestina semakin menguat. Ini menarik ya, menarik walaupun mungkin belum banyak implikasinya di lapangan, tapi menarik karena eh, ada perubahan sikap yang lumayan signifikan dari negara-negara Sekutu Amerika Serikat, terutama dari Inggris, Prancis, sampai dua-duanya anggota UN Security Council, anggota Big Five, negara anggota tetap yaitu Prancis, Inggris, Rusia, Amerika Serikat, dan China. 4 sudah mengakui, tinggal Amerika yang masih konsisten untuk tidak mengakui eksistensi dari Palestina.
bersama-sama dengan sekutunya Israel. Kalau tidak pada peta besar ini yang hijau yang sudah mengakui secara ya de facto sudah menyatakan pengakuannya, walaupun belum menjalin hubungan diplomatik atau belum membuka atau belum merintis jalan menuju ke sana, yang masih konsisten untuk menolak antara lain ya Amerika, Israel, kemudian Denmark, masih malu-malu Denmark, kemudian ada Jepang belum menyatakan secara resmi walaupun mendukung secara prinsip, juga ada Myanmar ya, kan Myanmar sekutu Israel ya. Ya, Singapura juga sama, Singapura juga sangat dekat dengan Israel, Singapura, Myanmar sama. Juga negara-negara kecil, negara-negara mini di Pasifik juga mungkin karena kedekatan dengan Amerika Serikat juga banyaknya investasi juga masih apa malu-malu ya untuk mengakui eksistensi dari Palestina. Tapi intinya ini hal menarik ya. Jadi ada mengubah arah angin ya. Dan tapi juga ada yang masih melihat arah angin seperti kalau kita lihat Jepang masih melihat Jepang belum belum mengatakan urgent. Kemudian Jepang lalu Jerman belum menyatakan urgent untuk mengakui sekarang, tapi secara prinsip mereka mendukungnya. Memang pengakuan ini penting nggak penting ya, penting nggak penting karena kalau Israel pun ketika merdeka atau bukan merdeka ya, menyatakan berdirinya negara Israel pada 14 Mei tahun 48 sebenarnya tidak diakui dunia juga ya. Cuma itulah kekuatan politik yang terjadi ketika itu karena setahun kemudian Israel langsung jadi anggota PBB. Setahun setelah menyatakan berdirinya negara Israel, setahun depan langsung jadi anggota PBB. Kemudian sementara Palestina eh, ini menyatakan sebagai negara pada zamannya apa Yasser Arafat tetap banyak ya belum belum diakui sebagai anggota PBB walaupun sudah jadi negara apa observer ya dengan perluasan kewenangan ya, ada extended rights, perluasan kewenangan, extended authority walaupun belum full membership segala macam. Jadi memang pengakuan ini kalau bicara hukum ada yang mengatakan penting, ada yang mengatakan tidak, kan tergantung ada teori konstitutif dan teori deklaratif. Karena Israel pun dulu eksis pengakuan belakangan, ya. Sementara Palestina sudah banyak yang mengakui eksistensinya, namun tetap belum dianggap legal sebagai anggota PBB. Karena sekali lagi ini banyak bercampur dengan masalah politik, ya. Jadi menurut Konvensi Montevideo Uruguay 1933 ada 4 syarat negara itu penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan efektif serta kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Ini yang relasi dengan pengakuan atau dengan recognition dari negara lain. Ada penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan efektif. Jadi dan bukan hanya Palestina, sekarang juga beberapa negara juga tidak jelas statusnya seperti Sahara Barat atau Western Sahara, Somaliland, kemudian ada Transnistria antara Ukraina dengan Moldova, ada lagi wilayah yang diperdebatkan yaitu Kurdi, ada lagi Kashmir yang masih dispute antara Cina, Pakistan, India dan sebagainya. Jadi nggak cuman yang tetap yang jadi perjuangan paling panjang tentunya adalah Palestina. Jadi pengakuan itu ada yang de facto, ada de jure. De facto adalah pengakuan secara kenyataan bahwa suatu negara ada secara faktual dan sifatnya sementara sambil menunggu pengakuan resmi berikutnya. De jure adalah pengakuan secara legal. Menurut international law yang menegaskan keberadaan negara tersebut secara legal dan memberikan hak serta kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional. Ini, mungkin fungsi dan penting pengakuan ini penting nggak penting ya, karena dia memberikan tambahan legitimasi bahwa satu negara benar-benar dia berdaulat dan diakui oleh komunitas internasional. Juga pengakuan ini memudahkan negara yang bersangkutan untuk menjalin hubungan diplomatik, melakukan kerjasama di berbagai bidang, serta mendapatkan perlakuan sebagai negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain tanpa pengakuan status negara tersebut bisa dipertanyakan dalam hubungan internasional. Kemudian dalam kajian hukum internasional ada teori konstitutif dan teori deklaratif. Yang konstitutif menyatakan bahwa suatu negara baru dianggap legal ketika ada pengakuan dari negara lain. Deklaratif yang menyatakan bahwa ada suatu negara sudah ada secara hukum yang memenuhi unsur-unsur negara dan pengakuan hanyalah pengakuan atas fakta tersebut tidak menentukan keberadaannya. Jadi tergantung mau ngambil sikap yang mana. Em, Indonesia juga sejak awal tahun 45 merdeka ada pengakuan dari Mesir, pengakuan dari Mufti Palestina, pengakuan dari India, Pakistan dan sebagainya. Jadi kita semakin legitimatif dan kita jadi anggota PBB pada tahun 1950. Lebih dulu Israel jadi anggota PBB ketimbang Indonesia.
Padahal Indonesia merdeka 3 tahun sebelum Israel berdiri. Urgensi pengakuan ini tidak saya perpanjang, tapi intinya kalau ada pengakuan memang kedaulatan negara lebih legitimatif, kemudian hubungan diplomatik bisa lebih kuat karena bisa saling membuka apa namanya eh, program diplomatik, konsulat ataupun kedutaan besar. Juga negara yang bersangkutan bisa berpartisipasi dalam forum internasional secara legitimatif. Juga penduduknya bisa bergerak dengan mudah dengan menggunakan paspor yang direcognize oleh negara lain dan sebagainya. Dan yang kemudian yang saya angkat sekarang adalah reformasi PBB ya. Jadi tadi menyambung sampaikan oleh Bu Maimun tadi, memang PBB ini omon-omon ya. Artinya memang ya dia berlokasi di Amerika pun saya keberatan deh. Ya, itu ya harusnya inilah mungkin satu bukan kesalahan ya, ini kecelakaan sejarah. Kenapa juga PBB markasnya di New York ya. Mungkin cukup di Swiss saja, di Jenewa sudah bagus ya. Karena ya jadi negara netral entah Swiss atau Austria ataupun kalau pengen netral lagi Costa Rica ya di Amerika Latin atau yang agak ke tengah di Thailand lah, Thailand di Bangkok gitu ya. Amerika sudah awal sudah ya kalau kita sudah di Amerika ke sana pun kita tadi kata Mbak Nana tadi. Masa kepala negara perlu visa sih? Ini kan konyol ya. Mahmud Abbas kan kepala negara walaupun belum diakui oleh sebagian negara, cuma dia kepala negara ataupun presiden katakan masa perlu visa atau pindah ke New York ini kan konyol. Terus buat apa ada PBB? Kan dia tamu PBB bukan tamu Amerika, dia tamunya UN bukan tamu US. Kenapa perlu visa? Berangkat aja harus ini kan penghinaan. Kalau saya jadi Muhammad Abbas saya marah sih. Walaupun Muhammad Abbas juga ya tidak benar-benar mewakili Palestina sih. Cuma sebagian orang mengatakan dia sebagai presiden Palestina. Artinya kalau ingin reformasi PBB, pindahin markas, jangan di New York lagi. Juga jangan tergantung budget pada Amerika, karena Amerika itu memberikan 22% ternyata. Amerika mensupport 22% budget PBB, hampir 25% ya. Hampir seperempatnya datang dari PBB, sehingga PBB agak ketergantungan secara finansial, dan ini yang berbahaya. Jadi perlu direformasi ya untuk keuangan UN mestinya tidak tidak sangat tergantung dari US, apalagi markasnya pun jangan di New York, pindahkan saja. Ini kalau jadi sekjen PBB program pertama saya memindahkan markas UN dari New York pindah ke Bangkok lah atau Costa Rica atau mana atau dia full di Jenewa saja gitu, Jenewa kalau masih ingin negara Eropa. Juga budgetnya juga dipikirkan bisa cost sharing ya, ataupun dengan negara-negara lain jangan terlalu tergantung Amerika Serikat. Juga yang penting hapuskan hak veto, veto rights. Ini tidak adil sama sekali. Ini sisa warisan struktur pasca Perang Dunia Kedua para pemenang Perang Dunia Kedua. Itu kan sudah berlangsung 80 tahun lalu. Kenapa masih digunakan juga tidak ada reformasi? Jadi kita omong kosong bicara human rights, bicara keadilan, bicara peace. Kalau pada level PBB saja masih terjadi injustice, ketidakadilan. Harusnya hapuskan hak veto. Ini saran dari Presiden Finlandia, Alexander Stubb. Hapuskan hak veto dan juga tambahkan anggota tetapnya bukan hanya Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Cina dan Prancis karena tidak mewakili perwakilan benua ya. Artinya Amerika Latin tidak terwakili. Harusnya ada perwakilan Amerika Latin, Amerika Tengah. Juga Afrika nggak ada wakil sama sekali. Asia cuma Cina. Sementara ada 3 negara Eropa, ada Rusia, ada Perancis, ada Cina, ada Inggris. Ini harusnya tambah musuh negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Juga yang penting pindahkan seket PBB dari New York ke negara yang lebih netral supaya nggak perlu lagi kita minta visa, mau berangkat pakai visa ada aja. Itu kan mereka tamu UN bukan tamu US, ngapain minta visa ke Amerika Serikat? Kemudian two-state solution ini yang diperbincangkan hari ini intinya itu mungkin bagian yang saya kira saya sepakat dengan pembicara sebelumnya bahwa itu apa ya itu belakangan lah yang penting itu jangan berikan cek kosong ya jangan berikan cek kosong dan seolah-olah setelah kita ya tadi perkataan Pak Presiden walaupun tuh kita angkat jempol dengan Presiden ya, dengan juga pilihan Indonesia itu juga sangat bagus karena walaupun mungkin kita tidak kita jauh dari Palestina secara jarak cuma kita
mensupport dengan airdrop, dengan bantuan dua Hercules mendrop bantuan ke Gaza. Kita ada misi-misi kemanusiaan NGO termasuk kita biarkan partisipasi dalam Sumut 40 dan sebagainya. Itu menarik ya. Kita ada bahkan sejak zaman Bung Karno ada support kepada Palestina, tapi juga itu harusnya juga tidak diberikan secara percuma, jangan berikan cek kosong. Jangan mudah mengatakan kalau Israel mengakui Palestina, kita akan mengakui Israel. Ya nggak semudah itu. Jangan memberikan cek kosong, jangan mudah akomodasi penjajahan, dan jangan mudah mengakomodasi kultur impunitas alias mengampuni orang yang bersalah. Ini jelek sekali. Jangan mudah mengampuni orang-orang yang memang jahat ya. Tanggung jawab dulu, dihukum dulu, entah ICC ataupun Mahkamah Pidana Internasional atau mekanisme lain, karena Netanyahu itu sudah dikeluarkan surat perintah penangkapan oleh Jaksa Penuntut Umum ICC, Mahkamah Internasional Pidana Internasional di Den Haag, dengan atau lagi Yoav Halan, Menteri Pertahanannya. Sementara 3 lainnya sudah dibunuh oleh Israel, yaitu Muhammad Deif, kemudian Yahya Sinwar, dan Ismail Haniyeh dari Hamas. Yang 2 lagi masih hidup, tidak. Tadi makanya menarik ya pertanyaan dari salah seorang teman di chat tadi. Kok bisa penjahat perang malah pidato di depan markas UN, padahal sudah dikeluarkan surat perintah penangkapan oleh Jaksa Penuntut Umum PBB. Ini kan menarik, harusnya ditangkap. Ini kok malah malah bicara pidato di depan masyarakat internasional di PBB. Tapi yang bagus sih, saya menarik, saya baca media tadi. Tapi sekarang dia udah mulai takut, karena Netanyahu ternyata berangkat dari Tel Aviv menuju New York itu dia sudah mulai menghindari udara Spanyol dan udara Prancis. Dia menghindari terbang melalui Prancis, terbang menghindari Spanyol, karena kedua negara tersebut sudah mulai ingin menerapkan prinsip universal jurisdiction. Jadi kalau melewati udara teritorial bisa ditangkap dengan menggunakan asas universal jurisdiction. Jadi memang betul kata Bu Maimun tadi bahwa kalau teritorial memang 12 mil, Gaza itu harusnya di bawah kontrol Gaza, lautnya maupun udaranya. Tapi ternyata dikontrol oleh kekuatan kolonial Israel. Kemudian sebelum bicara masalah solusi 2 negara, bicara dulu masalah akuntabilitas kejahatan masa lalu yang 7 kejahatan tadi. Genosida, terorisme negara, kejahatan pada kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan penjajahan, apartheid, dan juga pelanggaran Geneva Convention. Jadi setelah itu selesai dan juga akomodasi hak untuk kembali, right to return, akomodasi juga kembalikan aset, kembalikan dan sebagainya, baru bicara masalah solusi 2 negara dan juga apa namanya akomodasi hak lainnya. Karena kita jangan mudah mengampuni, akan menjadi kebiasaan yang buruk ketika orang yang salah dan salahnya salah sangat luar biasa jahat diampuni dengan mudah. Dan yang terakhir, akomodasi suara rakyat Palestina. Jangan mereka diabaikan. Bagaimanapun mereka yang menderita, mereka yang berjuang, mereka yang mengalami penderitaan di 80 tahun terakhir, yang mereka yang punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Sementara demikian, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk mengikuti acara Minda. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Tentu saja mengingatkan kembali yang paling utama adalah tentang rakyat Palestina itu sendiri, utamakan suara rakyat Palestina dan juga yang paling utama adalah menghentikan segala kejahatan yang ada di Palestina, termasuk penjajahan, genosida, crimes against humanity, war crimes, dan lain sebagainya. Kita kembali ke Pak Arief dari perspektif aktivis dan juga filantropi, mungkin di Dompet Duafa, Pak. Bagaimana kira-kira tentang rakyat Palestinanya itu sendiri? Bagaimana Pak menurut Bapak? Tadi kan kita sudah membicarakan hukum dan juga bagaimana hukum tidak bekerja. Sekarang mungkin untuk dari Pak Arief. Baik, terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya ingin memulainya dengan sebuah pernyataan bahwa sidang umum PBB yang masih berlangsung sampai tanggal 30 September nanti, mohon koreksi kalau salah, itu tidak lebih dari teatrikalisasi negara-negara pendukung genosida. Meskipun saya akui kabar baik 4 dari 5 negara yang memiliki hak veto, terus kemudian hampir mayoritas jika tidak salah. Itu negara-negara yang tergabung dalam UN Security Council itu sudah secara de facto mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Jadi misalnya Inggris misalnya mengubah
map-nya dari identitas Palestina dari OPT itu, Occupied Palestine Territory, menjadi Palestine. Tapi dalam perspektif saya, dari perspektif isu kemanusiaan, ini tidak lebih dari teatrikalisasi. Atau dalam bahasa simpelnya, sidang umum PBB yang berlangsung kemarin sampai nanti tanggal 30 itu tidak lebih dari forum arisan negara-negara pendukung genosida saja. Maka dalam perspektif pada mimbar bebas kali ini saya ingin menyampaikan tidak cukup bahwa kemudian lip service yang disampaikan oleh para pemimpin yang kemarin mengakui negara Palestina itu berhenti di situ. Saya ingin menyampaikan beberapa data misalnya. Di bulan September yang sudah saya coba kumpulkan dari beberapa sumber UN OCHA paling utama, misalnya pada kurun waktu 17 sampai 24 September saja terdapat 357 warga Gaza meninggal syahid, 1463 terluka. Lalu kalau dihitung mundur semenjak 7 Oktober sudah 65.419 tewas dan 167.160 terluka. Ini yang data resmi yang kalau kita men-searching lebih dalam lagi, sebenarnya jumlah korban jiwa itu diyakini lebih banyak karena masih banyak yang ada dalam runtuhan-runtuhan yang belum bisa dievakuasi dan juga kemudian dihitung. Jadi kemungkinan data yang dilansir oleh UN OCHA jauh lebih besar lagi daripada 65.000 tadi. Nah, semenjak 27 Mei 2025 misalnya, terdapat peningkatan jumlah jiwa yang meninggal, rakyat Gaza yang meninggal karena ingin mengakses bantuan itu meningkat menjadi 2.531 jiwa yang meninggal. Kemudian tercatat lebih dari 18.000 di antara itu terluka. Jadi kita bisa bayangkan sebenarnya proses kalau saya memahami sidang umum itu kan sebenarnya bukan hanya ketika sidang umum saja. Ada proses di balik layar yang berlangsung mungkin beberapa pekan, beberapa bulan sebelumnya, yang itu kemudian menjadi semacam spoiler terkait dengan nanti saya mau menyampaikan apalah segala macam. Maka kalau dari situ saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada perubahan sikap atau perubahan kebijakan dari Israel terhadap Gaza itu sendiri. Saya ingin menambahkan misalnya dalam konteks kasus anak misalnya, pada kurun waktu Oktober 2023 sampai September 2025 tanggal 24 kemarin terdapat 440 kasus kematian akibat gizi buruk, termasuk diantaranya 147 itu anak. Jadi dalam konteks itu apa yang sedang terjadi di sidang umum PBB ini memang menjadi sebuah dramatisasi saja, dramaturgi yang membuat saya ya satu sisi memang terlihat negara-negara yang memang terutama negara-negara Barat ya, yang itu ada perubahan politik kebijakan dan sebagainya. Saya secara pribadi saya tidak ingin mengambil itu menjadi sebuah sikap bahwa pada akhirnya toh misalnya negara-negara yang kemarin mendeklar secara resmi pengakuan kedaulatan terhadap Palestina itu masih melakukan aktivitas bisnis, aktivitas kerjasama dengan Israel itu sendiri. Belum ada tindakan langkah konkret yang bisa memaksa negara Israel untuk menghentikan pembantaian yang sedang terjadi di Gaza. Saya lanjutkan soal isu kemanusiaan di lapangan terkait akses. Pada ini laporan yang dikumpulkan dari UN OCHA antara 17 sampai 23 September 2025 terdapat 94 upaya terkoordinir dengan pihak Israel untuk mengirimkan konvoi kemanusiaan ke wilayah Gaza. Dari 94 itu, ini cuma 1 minggu ya, waktunya 17 sampai 23. Ini kira-kira kan sebelum terjadi sidang umum PBB. Dari 94 upaya tersebut hanya 37% yang berhasil masuk. 1/3-nya. Sisanya 14% impended atau tertahan di pos pemeriksaan
32% ditolak untuk masuk Gaza, jadi dikembalikan, dan 16%-nya ditarik kembali oleh lembaga kemanusiaan yang bersangkutan karena ini kalau menurut laporan dari UNOCHA ada banyak misalnya manifest logistik yang mungkin berbeda, ada administrasi dan segala macam. Jadi tidak ada sekali lagi upaya-upaya konkret yang bisa memaksa Israel untuk membuka blokade kemanusiaan itu sendiri. Salah satu jalur yang sempat menjadi di kalangan kami aktivis kemanusiaan di wilayah utara Gaza itu ada jalur Zikim namanya, yang berbatasan juga dengan, jika tidak salah ingat, Jordan. Itu semenjak 12 September itu Israel menutup jalur akses tersebut, yang bantuan itu bisa masuk lewat, jadi kan kalau biasanya yang tradisional itu masuk lewat selatan, Rafah dan lain sebagainya. Tapi di tengah itu akan diputus oleh Israel. Jadi Israel itu melakukan pemisahan antara Gaza Selatan dan Gaza Tengah dan Gaza Utara. Nah, Gaza Utara itu sempat ada pintu masuk yang cukup, dalam tanda kutip, cukup populer, dan itu purely bisnis lah, kira-kira begitu. Tapi semenjak 12 September, Israel menutup jalur tersebut, sehingga pada akhirnya terdapat angka 40% penolakan akses bantuan dari jalur Zikim itu sendiri. Sehingga akibatnya jumlah truk bantuan Gaza dari Gaza Utara, masuk ke Gaza Utara dari Jordan dan juga jalur Zikim itu menurun ke 436 truk bantuan pada kalau tidak salah ingat ini datanya 17 sampai 24 September. Menurun menjadi 436 truk bantuan dibanding 10 hari sebelumnya, dari tanggal 1 sampai tanggal 11 itu 1.400 truk bantuan. Jadi teman-teman bisa melihat dalam konteks isu kemanusiaan di lapangan tidak ada perubahan yang signifikan. Saya secara pribadi sebenarnya mengharap memang mudah-mudahan setelah tanggal 30 ada langkah yang jauh lebih konkret ketimbang apa yang ditunjukkan di sidang umum PBB. Saya ambil contoh misalnya, selama ini yang menjadi salah satu momok yang paling ditakutkan oleh Israel dan kroninya, dalam hal ini Amerika, Jerman, Inggris, dan lain sebagainya, itu adalah boykot. Kita perlu juga kemudian sebagai masyarakat Indonesia itu memperkuat kembali boykot kita, terutama dengan isu-isu misalnya data trade, data perdagangan antara pemerintah Indonesia dengan Israel, yang sampai sekarang oleh Kementerian Perdagangan itu belum dibuka datanya, sudah dimintakan oleh teman-teman Kontras dan Aliansi terkait ini datanya ini apa saja sih sebenarnya barang-barang yang dibeli oleh pemerintah Indonesia ke Israel. Misalnya ada yang menyatakan mungkin ada kaitan sama alat-alat militer, alat penyadapan, atau mungkin teknologi pertanian dan lain sebagainya. Nah, kita masih menunggu, mudah-mudahan Kementerian Perdagangan mau membuka data tersebut sehingga kita bisa kemudian menuntut pemerintah Indonesia yang kemarin Presiden Prabowo saya akui cukup gagah dalam memberikan speech-nya. Tetapi kalau kita kemudian gali lebih mendalam dengan fakta yang terjadi di lapangan, itu sebenarnya masih kurang, masih perlu lagi sesuatu yang bisa memaksa terutama kepada negara-negara pendukung genosida untuk ya Anda jangan main-main dengan isu ini. Ayo coba hitung kembali soal masalah data perdagangan tadi, pertimbangan kembali peluang investasi dengan BlackRock yang kayaknya mau masuk ke Danantar dan lain sebagainya, mudah-mudahan itu dibatalkan. Kita perlu diplomasi yang jauh lebih kuat lagi ketimbang sekedar memberikan statement kuat di sidang umum PBB. Itu cukup baik untuk kalau mempertimbangkan, kalau dari bahasanya Mas Heru, 10 tahun kita sempat absen di sidang umum. Kemudian akhirnya kemarin alhamdulillah
Presiden datang secara langsung ke sidang umum PBB. Tetapi itu nggak cukup. Pemerintah Indonesia perlu punya langkah politik yang jauh lebih konkret lagi kalau memang kita ingin mendukung masyarakat Palestina untuk bisa lebih merdeka. Dan yang terakhir, karena tadi juga sempat disinggung oleh narasumber sebelumnya tentang two-state solution, ini juga perlu kita dorong ke pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk two-state solution seperti apa yang ada di dalam benak Kemenlu. Apakah two-state solution yang dikeluarkan tahun 94 di perjanjian Oslo ya, kalau nggak salah ingat ya Mas Agung, saya agak lupa. Tapi kan perjanjian Oslo itu berlandaskan 1967. Sementara kalau kita berbicara genosida, harus dihitungnya itu dari 1948 ketika genosida ini, penjajahan ini dimulai. Maka dalam konteks itu two-state solution ini menjadi sebuah hal yang jangan-jangan ini justru melegitimasi penjajahan yang sedang dilakukan oleh Israel dan negara-negara Barat. Maka kita perlu mempertanyakan sebenarnya ke pemerintah Indonesia dan juga Kemenlu, two-state solution seperti apa yang ada dalam benak Anda sekalian. Jangan sampai kemudian Indonesia menjadi bagian yang melegitimasi penjajahan yang terjadi di Palestina. Dari saya mungkin demikian, Mbak Nana. Mohon maaf segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief atas insight-nya bahwa memang sampai sekarang masih banyak sekali korban berjatuhan di Palestina, dan memang kalau kita lihat-lihat ya, memang sidang umum PBB kemarin nampaknya hanyalah dramaturgi dan teatrikalisasi ya kalau bahasa Pak Arief gitu. Belum ada dampak langsungnya bagi rakyat Palestina yang sampai sekarang masih menderita. Kita melanjut ke Mas Faris yang merupakan teman baik saya juga, yang merupakan aktivis di UI juga, aktivis Palestina, dan kemarin sudah berhasil mendirikan UIPC ya, UI Palestine Center. Bisa dijelaskan mungkin oleh Mas Faris, kira-kira UI Palestine Center ini visinya bagaimana? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nana, dan salam kenal. Selamat malam bagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pembicara yang saya hormati, yang saya pegang betul arahannya dan juga mungkin informasi pengetahuan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Dan juga selamat malam juga kepada peserta dari Mimbar Bebas Minda pada malam hari ini dengan tema pengakuan Palestina dan sidang umum PBB ke-80. Apakah ini jadi harapan baru bagi Palestina? Jadi mungkin dalam hal ini saya izin memberikan mungkin sedikit informasi ya terkait dengan, atau mungkin sedikit sharing ya terkait dengan pergerakan mahasiswa yang sekarang juga menjadi salah satu unsur pergerakan di Indonesia terkait dengan Palestina gitu ya. Jadi kalau saya lihat memang pertama isu Palestina ini mendapatkan dukungan yang sekarang sudah lebih luas. Kalau misalnya sebelumnya isu Palestina ini menjadi concern daripada golongan kanan saja atau golongan Islam ya yang biasa kait dengan identitas keagamaannya, namun makin ke sini dengan tentunya perkembangan informasi, terus juga solidaritas seluruh mahasiswa dan juga seluruh elemen masyarakat sipil di luar negeri, maka tentunya isu ini menjadi isu bersama gitu. Dan ini terjadi di hampir semua fakultas ya. Sebelumnya saya izin mengenalkan dulu terkait dengan UISJP ya. Jadi di Indonesia ini, dan sebenarnya gerakan Solidarity for Justice in Palestine ini sebenarnya adalah gerakan yang memang asalnya bukan dari Indonesia. Dalam artian inisiasi SJP ini sebenarnya saya bilang berasal dari kampus-kampus luar, kampus-kampus kelas dunia yang juga memiliki pergerakan untuk mendukung dan dalam rangka membersamai kemerdekaan dan mengawal keadilan bagi masyarakat Palestina. Mungkin seperti teman-teman tahu ada di Harvard dan di beberapa universitas lainnya. Kalau di Indonesia sendiri konteksnya dari beberapa PTN Indonesia, setidaknya ada 27 PTN besar yang memiliki gerakan SJP ya. Namanya macam-macam. Kalau di UI namanya UISJP, ada juga ITB SJP untuk di ITB, Unpad dan kampus-kampus lainnya.
seperti itu. Nah, ya mungkin kalau misalnya kita bicara konteks UI ini, maka konteksnya akan sedikit unik karena UI ini merupakan ya kampus yang ada di ibu kota, negara, salah satu kampus tertua, dan juga labelnya kampus perjuangan juga seperti itu. Nah, kaitan dengan SJP di UI, mungkin sebelumnya kalau saya boleh ceritakan, ini dimulai dengan adanya mungkin beberapa peristiwa ya yang melatar belakangi pergerakan USJP. USJP sendiri sebenarnya sudah berdiri sejak tahun lalu, memang sebagai inisiasi solidaritas saja bersama dengan kampus-kampus lainnya di luar Jabodetabek maupun di dalam Jabodetabek, diantaranya dengan UNJ dan ITB. Nah, namun makin ke sini pergerakannya lebih dikontekstualisasikan kepada kondisi kampus masing-masing sesuai dengan perkembangan informasi yang berkembang di dunia dan di Indonesia terkait dengan Palestina. Untuk isu yang pertama kali mendapatkan sorotan, salah satu isu yang pertama kali mendapatkan sorotan USJP salah satunya kemarin sempat menyoroti terkait dengan pengundangan salah seorang jadi bilang akademisi ya, akademisi Zionis yang mungkin secara tidak sengaja atau sengaja mungkin yang jelas sempat diundang oleh ketua MWUI saat itu, diundang untuk mengisi acara di Universitas Indonesia, yang kebetulan dari rektorat mendapatkan pos untuk mengisi di kegiatan PSAU di universitas. Nah, dari situ nama akademisi adalah Peter Berkowitz, salah seorang akademisi di Stanford University yang banyak memiliki pendapat dan argumentasi akademis yang condong membela Israel dan menuduh gerakan pro Palestina, serta bahkan sampai organisasi internasional seperti UN itu mengada-ngada atau membuat hoax terkait dengan tindakan Israel. Pada akhirnya mahasiswa turun, informasi menyebar, dan kami sempat melakukan pergerakan untuk mendemo pihak rektorat yang saat itu memang belum menyadari terkait dengan hal ini gitu. Nah, pada akhirnya berdasarkan audiensi yang telah disusun bersama oleh mahasiswa dan juga beberapa dari kalangan dosen, disepakati bahwasannya rektor akan mendirikan UI Palestine Center. Nah, mungkin untuk UI Palestine Center sendiri saya izin menjelaskan dalam PPT. Jadi UI Palestine Center sendiri merupakan salah satu inisiasi yang diinisiasi oleh UI tahun ini dalam rangka untuk menguatkan komitmen UI bersama kemerdekaan dan keadilan khususnya untuk masyarakat Palestina. Tentu pertama, landasan daripada berdirinya USJP ini tidak lepas daripada adanya kaitan sejarah politik, agama, keamanan, hukum, dan internasional, dan isu-isu hak asasi manusia HAM di dunia yang juga terkait dengan kondisi masyarakat Indonesia. Yang mana disadari bahwasannya isu Palestina ini sudah dianggap masyarakat Indonesia tidak hanya sebagai isu internasional belaka, tapi juga dianggap sebagai isu nasional. Di mana masyarakat Indonesia sampai sekarang masih solid untuk memperjuangkan hal tersebut gitu. Nah, tapi memang perlu dilihat bahwasannya terkait dengan isu ini butuh juga tinjauan dari segi akademik agar menghasilkan kajian dan analisis strategis yang berbasis data dan kajian mendalam untuk mendukung advokasi kebijakan dan literasi hingga memberikan saran untuk kebijakan diplomasi Indonesia yang mumpuni, sehingga kedepannya kebijakan tidak hanya sifatnya reaktif atau emosional gitu terkait dengan eskalasi isu gitu. Tujuannya untuk menghasilkan penelitian, policy brief, dan laporan tahunan, memberikan rekomendasi kebijakan kepada tentunya para stakeholder ya, kementerian lembaga dan lembaga-lembaga lain seperti MUI, LSM, filantropi, lalu meningkatkan pemahaman publik Indonesia melalui beragam kajian dan diseminasi penyebaran pemikiran, lalu membangun dan memperkuat jaring kerjasama dengan kementerian lembaga dan menjadi sumber rujukan terpercaya. Ini sebenarnya menjadi tujuan UI Palestine Center. Adapun visinya untuk menjadi pusat kajian Palestina terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara yang menghasilkan penelitian basis hukum atau evidence based untuk mendukung perjuangan kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan bagi bangsa
bangsa Palestina. Hal ini mengingat memang sekarang eh, pusat penelitian yang memimpin di Asia Tenggara ini Indonesia belum menjadi Indonesia dengan kedudukannya sebagai negara terbesar, negara muslim terbesar di Asia Tenggara belum menjadi suatu pusat penelitian untuk kebijakan terkait dengan Palestina. Nah, ini ada beberapa misi dari USJP yang mungkin bisa dilihat di sini. Intinya untuk memperluas jaring kolaborasi dan untuk ya memberikan kontribusi dalam penelitian terkait dengan konflik Palestina dan Israel. Program kerjanya ya ini mungkin bisa nanti saja. Nah, ini sebenarnya kemarin alhamdulillah di tanggal 19 September UI Palestina telah di launching ya, kurang lebih sepekan yang lalu. Dan ada beberapa pernyataan rektorat dalam soft launching yang memang diumumkan oleh rektorat UI saat itu. Yaitu pertama, UI mendorong Indonesia untuk mengawal implementasi sidang umum PBB dalam menyiapkan batas negara dalam menyiapkan kebijakan terkait dengan batas negara dan mandat pemerintahan. Lalu juga memperjuangkan jaminan keamanan bagi rakyat Palestina melalui penempatan persoalan perdamaian PBB. Dan lalu yang ketiga, menolak opsi relokasi penduduk Gaza dengan alasan apapun. Dan hanya memberikan pelindungan dan menolak pemerintah untuk memberikan perlindungan keamanan dan kesehatan kepada masyarakat Palestina di luar tanah Palestina hanya jika ada jaminan agar masyarakat Palestina bisa kembali. Lalu mendesak pemerintahan Israel yang Zionis untuk segera keluar dari batas-batas yang disepakati tahun 1947 dan memberikan pertanggungjawaban hukum internasionalnya yang sekarang memang dalam prosecution ya oleh ICC. Lalu mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan humanitarian aid, bantuan pengobatan, dan juga dalam jangka panjang mendorong pemerintah Indonesia untuk memperluas hubungan dagang dengan Palestina. Lalu mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB yang dapat dimulai melalui perluasan anggota Dewan Keamanan Permanen PBB dan juga penghapusan hak veto. Lalu mewaspadai misinformasi gerakan di Indonesia dan mendorong Presiden untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan reformasi DKPBB dalam sidang umum PBB. Nah, ini sejauh ini mahasiswa telah berkontribusi. Sejauh ini memang untuk Wipasien Center sendiri merupakan salah satu kontribusi ya, yang digagas oleh mahasiswa dan masukan daripada dosen-dosen yang menjadi konsultan. Nah, kehadiran mahasiswa dalam WIPC ini kedepannya diharapkan dapat menjadi unsur dapat mempertahankan adanya gerakan dan advokasi dalam UIPC itu sendiri dan tidak hanya sekedar riset, lalu juga untuk menjaga gerakan agar tetap bisa sustain dan ya untuk memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kedepannya saya harap semoga UIPC ini bisa berjalan sesuai yang sudah digagas, dan kedepannya harapannya bisa menjadi salah satu bukan role model tapi juga ya mungkin role model juga untuk kampus-kampus perjuangan lain Indonesia untuk bisa sama-sama solid bersama untuk membangun dan memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan untuk masyarakat Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris atas sajiannya tentang UIPC. Semoga benar-benar bisa menjadi suatu wadah yang sustainable bagi perjuangan Palestina di Indonesia. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ada satu hal yang menggelitik dari komentar para hadirin. Salah satunya adalah mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang hukum internasional yang seperti tidak ada giginya ya. Ini sudah menjadi topik di dalam kolomnya Pak Heru di Republika. Jadi mungkin saya izin tanya ke Pak Heru, Prof Heru ya. Jadi bagaimana Prof, kenapa seolah-olah meskipun sudah keluar arrest warrant dari ICC untuk Yoav Galan dan Netanyahu, kemudian juga sudah ada mungkin sedikit pembedaan ya, ICJ advisory opinion dan juga kemarin ada judgment gitu. Bagaimana perbedaannya antara judgment ICJ dan yang sifatnya advisory opinion beberapa kali keluar dan memihak Palestina, ada wall case, ada juga illegal settlement di East Jerusalem. Mungkin Prof Heru bisa menjelaskan kembali kepada para hadirin yang mungkin frustasi dengan hukum internasional yang ada sekarang.
Ya, makasih Mbak Nana dan juga teman-teman sekalian. Ya, makasih Mbak Nana dan teman-teman sekalian bahwa memang hukum itu kan produk politik ya, baik di level internasional maupun di level nasional, hukum itu produk politik. Jadi hukum itu tidak tidak semua tujuan untuk kemaslahatan semua orang, apalagi untuk baik di negara, level negara pun level internasional. Apalagi struktur PBB kita lihat juga dibentuk oleh negara-negara pemenang perang ya. Buktinya Amerika tidak pernah diminta pertanggungjawabannya dalam kasus Hiroshima dan Nagasaki. Padahal itu kejahatan perang luar biasa ya, dengan orang ribuan, bukan ratusan ribu orang tewas karena atas bom jatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Itu kejahatan perang luar biasa. Cuma toh nggak pernah diadili karena dia menang perang. Istilahnya victorious justice, keadilan ala pemenang perang. Eh, yang menang walaupun jahat bebas, yang kalah walaupun mungkin sama-sama jahat yang diadili, yang padahal sama-sama jahat. Iya kan? Hanya yang kalah yang diadili. Ini bukti hukum dalam produk politik ya, sampai hari ini ya. Tapi ya tetap jangan jangan juga lantas kita anti hukum ya, karena tidak semua hukum juga memang betul-betul jelek. Ada yang memang produknya bagus, supaya kita didukung oleh kekuatan yang juga politik yang juga sama-sama baik ya. Mungkin menyambung yang sampaikan tadi, apa namanya? Mungkin kalau memang kita lihat apa namanya, PBB lemah dengan adanya hak veto yang sekarang berkembang, kan pemikiran yang disampaikan tanggal 23 September kemarin dari Presiden Kolombia itu Petro yang mengatakan ya, dengan menggunakan mekanisme Uniting for Peace. Uniting for Peace, bersatu untuk perdamaian, pernah digunakan mekanismenya pada era Perang Korea atau Korean War tahun 50-an. Jadi kalau memang UN Security Council itu tidak bisa mengambil sikap yang maka merugikan karena apa namanya, karena hak veto, maka gunakanlah resolusi dari Majelis Umum ya, walaupun dia tidak legally binding namun bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan Uniting for Peace. Yaitu ini menarik ya, proposal yang disampaikan oleh Presiden Kolombia itu. Kalau kita tidak punya optimis dengan mekanisme dari UN Security Council, mungkin mekanisme dari UN General Assembly bisa digunakan, walaupun juga tidak sangat kuat, tapi harapan itu masih ada lah. Yang penting tetap terus melakukan tekanan-tekanan yang sifatnya terarah, terukur, dan terfokus. Jadi kita harus malu mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Kolombia, karena itu mungkin lebih tepat sasaran ya, dan lebih menohok pada isu yang terjadi di Palestina daripada yang mungkin diusulkan oleh pihak-pihak lain. Sementara itu demikian, makasih Manana. Baik, terima kasih Pak Heru. Mungkin kepada para hadirin yang memiliki pertanyaan dipersilakan untuk open mic dan juga di kolom chat. Silakan raise hand ataupun mengetik pertanyaan di kolom chat. Mungkin sambil menunggu, saya sambil melempar ke pertanyaan kepada Pak Agung juga tadi yang sudah sempat menyebutkan tentang Uniting for Peace melalui manajemen ISS ya berarti ya. Eh, Silakan Pak Agung, mungkin di-unpack bagaimana tuh kalau kita mau melakukan Uniting for Peace. Ya, modul seperti itu sebenarnya bisa didorong ya. Jadi kalau kemudian, makanya tadi kemudian saya sempat menyinggung ya Mbak Nana perihal masalah agenda setting gitu. Ketika sudah bicara agenda setting, kan ini sesuatu hal yang sebenarnya em, belum terlihat ya di zamannya Pak Prabowo ya. Walaupun memang ini baru 1 tahun pemerintahan, tapi hal-hal yang demikian rasanya kemudian harus diupayakan kalau kemudian kita masih dalam posisi untuk mendukung multilateralisme dan percaya kepada masih ada ruang untuk memperbaiki PBB agar lebih baik lagi. Nah, mekanisme Uniting for Peace itu memang akhirnya nanti akan mendorong yang tadi sempat saya singgung ya, emergency special session gitu ya. Nanti akan merekomendasikan langkah-langkah kolektif untuk kemudian mendorong, walaupun tadi ya problemnya adalah yang tadi Prof. Heru sampaikan bahwa em, ini tidak legally binding ya, Prof. Heru. Cuma memang setidaknya ada mekanisme yang kemudian akhirnya harus didorong dan dilakukan. Yang kedua, bahkan juga keberadaan Majelis Umum PBB ini bukan sesuatu hal yang apa namanya, walaupun problemnya tidak legally binding. Tapi yang kedua juga em, misalkan dalam konteks, jadi sebenarnya secara di atas kertas ya, mekanisme-mekanisme untuk pencegahan terhadap perang, konflik, dan segala macam itu PBB punya.
Tapi lagi-lagi tadi produk-produk ini kemudian tidak didorong dalam konteks upaya penyelesaian secara lebih adilnya. Ya, bahkan kalau tadi sempat disinggung juga deklarasi New York, di situ sebenarnya juga ada poin misalkan penempatan semacam pasukan penjaga perdamaian, yaitu disebut dengan temporary stabilization mission. Tapi dan beda dengan mekanismenya di apa namanya di pasukan penjaga perdamaian yang membutuhkan resolusi dan kemudian harus ada penerimaan dari apa namanya persetujuan dari pihak-pihak terkait. Kalau temporary stabilization mission yang di dalam deklarasi New York itu hanya membutuhkan permintaan dari Palestine Authority. Artinya sebenarnya mekanisme-mekanisme yang ada itu kalau kemudian difungsikan, diupayakan secara lebih baik menjadi sebuah agenda setting khususnya bagi Indonesia itu jadi satu hal yang positif sebenarnya. Selain tadi ya, selain nanti ada faktor dorongan negara untuk melakukan embargo, ya sanksi dan segala macamnya. Baik, terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Arief. Mengenai aksi boykot, kiranya untuk mengcounter narasi boykot yang malah menjatuhkan ekonomi negeri dan membuat gelombang PHK selain agar UMKM kita bisa bertumbuh. Di level akar rumput sudah paham ganas Israel, tapi pemikirannya sering sesederhana itu. Bilang beli satu satu saja karena jarang-jarang belinya, tapi belinya produk-produk yang afiliasi dengan genosida karena bilangnya cocok dengan produk boykot tersebut. Ya, silakan Pak Arief. Sorry, gimana? Jadi ada counter narasi Ya, terkait boykot. counter narasi untuk orang yang melarang boykot, Pak. Jadi katanya dibilang Oh, meruntuhkan ekonomi gitu ya. oke. Saya secara pribadi meyakini kalau dalam konsep boykot yang let's say misalnya yang dikemukakan oleh teman-teman BDS dan lain sebagainya itu tidak akan mematikan ekonomi. Prinsip ekonomi itu kan ekonomi itu berputar. Jadi dia nggak akan stagnan dalam konteks kalau dia memang ada barang konsumtif pasti akan dibeli. Hanya yang menjadi konteks boykotnya adalah kita memindahkan pembelian dari produk keluaran A menjadi produk keluaran B. Yang kita dorong adalah justru kita membeli produk-produk yang tidak terafiliasi, maka atau yang paling aman memang produk keluaran lokal. Maka ajakan boykot yang dalam konteks kita mendukung perjuangan rakyat Palestina dan juga untuk meruntuhkan hegemoni ekonomi dunia barat, itu justru malah memajukan UMKM, akan memajukan ekonomi lokal. Insya Allah tidak akan mematikan. Karena sekali lagi dalam perspektif, dalam keyakinan saya, ekonomi itu akan memutar. Jika ada satu, let's say misalnya begini, ada satu perusahaan yang itu kemudian dia sedang menurun, apakah kemudian itu akan hilang? Kan enggak. Pasti nanti akan ada kompetitornya yang lain yang akan tumbuh. Nah, disitulah yang kemudian ekonomi akan terus berjalan dan terus akan berputar. Yang tadinya misalnya let's say, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa kemanusiaan saya. Misalnya ada teman-teman yang di PHK kemudian dituding ini sebagai akibat dari boykot. Dalam perspektif saya, kalaupun kemudian terjadi PHK itu lebih kepada faktor ekonomi makro, bukan karena boykot tadi. Kemudian ketika terjadi penurunan misalnya pada brand-brand tertentu yang terafiliate dengan dengan genosida itu sendiri, kan yang muncul malah justru UMKM yang lokal-lokal, brand-brand lokal yang selama ini ada di bawah ketiaknya brand-brand besar ini, lalu tiba-tiba mereka bisa jadi besar, dan itu kemudian bisa juga malah jadi solusi atas misalnya angka pengangguran akan segala macam. Jadi dalam konteks konsumtif, sekali lagi yang saya pahami dan saya pelajari, itu nggak akan hilang uang yang berputarnya. Uang itu akan uang yang berputar di pasar itu akan hilang kalau kemudian memang terjadi kondisi krisis. Maka misalnya disitulah kemudian
publik akan men-saving konsumtifnya untuk dialokasikan untuk hal yang lain. Tapi dalam konteks misalnya untuk spending, itu akan publik akan yang kita ajak itu kan menggeser kebiasaan dari beli produk A menjadi produk B. Dan itu tidak akan sekali lagi keyakinan saya tidak akan mengganggu ekonomi secara makro gitu loh. Malah sekali lagi saya sangat meyakini kita akan tiba-tiba langsung muncul saya karena misalnya nih saya senang motoran. Kalau di Jawa Tengah, Jogja dan sekitar itu ada Rocket Chicken misalnya. Itu banyak banget ternyata kantor-kantornya dan cukup mendominasi dibanding produk-produk lainnya yang misalnya seperti KFC dan lain sebagainya. Saya meyakini dengan ajakan boykot ini justru akan menggairahkan ekonomi lokal, akan menggairahkan UMKM kita. Demikian Mbak Nana. Baik, terima kasih Pak Arif atas jawabannya. Ini ada pertanyaan untuk Mas Faris, apakah masih bersama kita? Oke, baik. Mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan menggelitik, dulu pernah ada LBB sebelum dibentuk PBB. Apakah solusi problem genosida harus membubarkan PBB dulu baru membentuk UN versi baru? Mungkin Pak Agung bisa menjawab dan nanti Prof. Heru. Ini seru ya. Jadi kalau kemudian mau usulannya PBB dibubarin dulu untuk kemudian bikin yang baru gitu ya. Tapi kalau kemudian kita sebenarnya Mbak Nana ya, dalam konteks historis dulu lah, Liga Bangsa-Bangsa itu terbentuk pasca Perang Dunia Pertama. Tujuan dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa itu adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Treaty of Versailles kalau nggak salah. Nah, tapi permasalahannya adalah kenapa LBB bubar? Karena ada masalah-masalah pasca Perang Dunia Pertama itu yang tidak bisa dijaga oleh Liga Bangsa-Bangsa. Khususnya poin mekanisme sanksi, terus ya mekanisme sanksi sih yang lemah kemudian dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Model dulu sehingga saya ada invasi Jepang ke Manchuria, invasi Italia ke Ethiopia. Jadi akibat itu kegagalan LBB untuk memberikan perlindungan ya. Dan memang LBB juga pecah sebenarnya adalah karena ketidakadsertaan negara besar. Amerika Serikat itu bukan anggota Liga Bangsa-Bangsa. Jadi dia mengomentari dan ikut mendirikan LBB, tapi Amerika Serikat itu seingat saya dia tidak ikut untuk menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa. Nah, memang kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa akhirnya memicu bubar dan akhirnya mendorong adanya perserikatan bangsa-bangsa. Tapi kalau kita buat satu bentuk timeline, dia tidak tiba-tiba langsung LBB bubar lalu muncul PBB. Tapi dia harus melalui satu momentum besar yang dinamakan dengan Perang Dunia Kedua. Jadi ke perang LBB bubar, kita masuk dulu ke Perang Dunia, baru kemudian PBB-nya dibentuk. Gitu. Apakah kemudian kita mau memasuki fase itu dulu? Gitu kan? Ini yang kemudian akhirnya memang sekarang saya rasa dalam konteks HI juga sangat dihindari PBB-nya bubar. Karena PBB itu masih diyakini sebagai penjaga norma sebenarnya. Norma nilai, kalau itu bubar, lalu siapa yang setidaknya punya patokan nilai dan norma tersebut. Nah, tapi begini, pertama idenya memang seperti hal yang kemudian disampaikan oleh Prof. Heru perihal masalah reformasi Dewan Keamanan, reformasi di PBB pada umumnya dan di Dewan Keamanan PBB pada khususnya itu nanti mungkin akan diperdalam oleh Prof. Heru. Tapi yang kedua, sebenarnya akhirnya melihat kebuntuan yang terjadi di sana-sini, tadi juga kita sudah menyinggung Uniting for Peace, kalau kemudian idenya sudah kemudian digelontorkan dan mentok juga, buntu juga, sebenarnya akhirnya ada potensi munculnya kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih unilateral. Fenomena Spanyol untuk mengirimkan kapalnya untuk mengawal Sumut Flotilla, saya pikir itu tindakan unilateral. Gitu.
karena dia merasa bahwa saya sudah mengakui Palestina dan saya ingin membantu Palestina gitu. Jadi apa namanya poin-poin itunya potensinya bisa jadi muncul. Atau yang kedua yang sikapnya jauh lebih soft itu dalam bentuk misalkan mungkin saja ke depan negara-negara yang berprinsip solusi dua negara, dia akan mendorong ada yang dinamakan dengan security guarantee. Jadi secara kolektif itu memberikan jaminan keamanan tidak hanya untuk, kalau Pak Prabowo kan selalu diulang-ulangnya hanya security guarantee untuk Israel, padahal security guarantee itu juga harus dilakukan terhadap Palestina, gitu kan. Nah, kalau kemudian security guarantee dilakukan secara kolektif untuk menjaga kedua belah pihak gitu ya, untuk membawa pada kondisi yang sifatnya status quo, atau mungkin kalau pakai bahasanya Hamas itu kan selalu mendorong ada yang dinamakan dengan hutna. Hutna itu gencatan senjata jangka panjang gitu. Kalau kita merefer kepada chapternya Hamas yang tahun 2017, bahkan kalau hutna itu sekitar tahun 2000-an ya, gencatan senjata jangka panjang ya, sifatnya sementara, ada marhalatut tahrir, ada step-step mereka untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan. Tapi balik lagi poin yang tadi, ya ruang-ruangnya sebenarnya masih eh, bisa untuk kemudian dan diupayakan untuk dilakukan. Itu sih mungkin yang sementara saya respon, Mbak Nana. Baik, terima kasih Pak Agung. Kita beralih dulu ke pertanyaan tadi ya, untuk Mas Faris, yaitu tentang We Palestine Center, apakah memungkinkan bikin Palestine Corner, perpustakaan offline khusus yang ada buku tulisan bertema Palestina, dan jika kampus lain mau membuka kelompok riset yang serupa, bagaimana step by step kerjasama dengan UISJP? Oke, ini saya rasa kaitannya dengan UI SCP ya, sebenarnya terkait dengan terkait dengan Palestine Corner itu tentu sangat dimungkinkan ya. Eh kalau untuk UI sendiri sebenarnya untuk masa kemarin selama masa wisuda di mana banyak tentunya tamu dari luar gitu, memang dari WCP sempat ada inisiasi untuk bisa membuka Palestine Corner di salah satu spot ya di rektorat. Tapi memang saat itu kondisi tidak memungkinkan karena tahapnya cuaca dan eh, jumlah tim yang ada, jadi mungkin belum sempat digarap karena persiapan juga kurang matang. Tapi insya Allah dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya insya Allah akan diadakan passing corner mungkin untuk frekuensi bulanan. Memang sudah sempat jadi pembicaraan sebelumnya oleh kami. Dan lalu yang selanjutnya, kalau terkait dengan skema kerjasama, bagaimana untuk pendirian lembaga riset di universitas lain, tentu tergantung dengan kebijakan universitasnya ya. Sekarang kan sudah ada beberapa universitas yang kebijakannya condong sudah sangat pro Palestina. Di antaranya mungkin ada di IPB. IPB sudah menjalankan IPB sudah menjalankan kebijakan rektor IPB untuk melakukan boykot akademik terhadap akademisi atau lembaga yang punya afiliasi kepada Zionis, atau mungkin misalnya UI yang punya afiliasi atau yang punya, ya mungkin pimpinan kampusnya sendiri cukup vokal terhadap isu Palestina. Nah, ini mungkin ini memang tergantung pada kebijakan kampus masing-masing untuk pendiriannya di masing-masing eh, tempat di universitas. Namun yang pertama tentu untuk kalau bagaimana menjalin kerjasama dengan UISJP tadi sebagaimana yang ditanyakan, sejauh ini UISJP selalu terbuka dengan kerjasama yang digagas ya oleh teman-teman baik dari UISJP universitas lain atau dari organisasi-organisasi kepemudaan atau organisasi di dalam internal kampus atau mungkin juga LSM gitu ya, tentu sangat terbuka. Jadi mungkin bisa dihubungi saya, mungkin bisa melalui Instagram laman UISJP untuk bisa menjadi kerjasama. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Mas Faris, mungkin barangkali di dalam hadirin sekalian ada yang aktivis kampus dan ingin melakukan hal serupa, bisa langsung bekerja sama dengan UISJP. Baik, untuk sebagai closing statement kepada para pembicara, sekaligus juga merespon pertanyaan bahwa bagaimana
sebenarnya kita menghentikan genosida yang benar-benar menyiksa rakyat Palestina saat ini. Mungkin closing statement dimulai dari Prof. Heru. Ya, makasih Mbak Nana, terima kasih juga para peserta sekalian, para pemerhati hak-hak bangsa Palestina. Juga saya melihat beberapa penanya tentang apa namanya menghentikan genosid itu, ya yang utama yang bisa menghentikan ya 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 Amerika dan Israel. Karena Israel terutama, dan juga PBB ya, PBB kalau memang sistemnya berjalan dengan baik tanpa intervensi dari hak veto dan sebagainya. Karena juga mungkin boykot ya, dia juga kekuatan-kekuatan yang solid dari negara-negara Arab terutama ya. Sekarang kan negara terpecah belah, terpolarisasi, banyak kepentingan. Ada yang keras dengan Israel, ada juga yang di belakang normalisasi, kemudian bahkan buka hubungan diplomatik. Sehingga walaupun dikepung oleh banyak negara Arab, tetap belum bisa dikalahkan sampai sekarang karena ya negara Arab sih tidak solid. Juga OIC pun juga tidak solid ya. Kemudian PBB selalu lemah ketika berhadapan dengan Israel karena Amerika Serikat yang mati-matian mensupport Israel baik secara hukum, secara politik, secara militer. Maksud juga tadi yang disampaikan oleh Bu Maimun, Inggris juga omon-omon. Inggris sebenarnya dan Prancis bertanggung jawab terhadap lahirnya negara Israel karena sejak era sejarah deklarasi Balfour segala macam, sampai pembagian daerah Levant menjadi Palestina, kemudian Lebanon, Suriah, Jordan, itu tanggung jawab dari Inggris dan juga Prancis yang mereka harus mempertanggungjawabkan kembali perbuatan tersebut ya. Artinya Uni Eropa, Amerika Serikat, PBB, juga negara-negara oke semua punya peran harusnya untuk menghentikan genocide. Dan ya, ya, dan ini menjadi tanggung jawab bersama karena kalau tidak kita hentikan lah lama kelamaan kita khawatirkan ada loss of generasi yang hilang. Tadi kalau disampaikan 68.000 mulai versi Francisca Albanese 600 ribuan, ini lebih mengerikan lagi ya. Jadi ya itu manusia ya, bukan 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 non manusia. Karena tidak ada satu orang mati saja mungkin di negara-negara maju itu selebriti isu yang luar biasa. Ini 660 ribuan, ini sudah sangat serius. Tapi nyatanya toh tidak membuat US menjadi semakin concern, malah mati-matian membela Israel. Ini saya kira eh, contoh yang sangat buruk ya. Makanya saya mendorong reformasi PBB, ya jangan pindahkan markas PBB jangan di Amerika Serikat, dan kemudian hilangkan hak veto, lalu berikan representasi negara keanggotaan tetap pada Amerika Latin, pada Afrika dan sebagainya, serta budget yang tergantung dengan Amerika Serikat. Jadi mudah-mudahan itu bisa mereduksi ketergantungan dengan Amerika Serikat. Juga harus kompak negara-negara Arab, negara-negara anggota OIC, juga peran Indonesia pun harus lebih 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 kuat ya. Kita malu gitu dengan Kolombia, malu dengan Brazil, malu dengan Afrika Selatan. Harusnya mengambil prakarsa adalah negara kayak Indonesia. Ini malah Kolombia notabene nggak ada hubungan secara ideologis atau secara kultural langsung dengan Palestina, tapi mereka mati-matian mensupport, termasuk juga South Africa, Brazil yang juga mulai involved di ICJ. Kita harusnya malu. Jadi harusnya banyak yang kita lakukan, nggak hanya bicara eh, apa apa namanya solusi dua negara tanpa dengan cek kosong, tapi ya ada yang harus kita konkretkan. Minimal dukunglah resolusi dari moving yang dilaksanakan oleh Kolombia dengan Uniting for Peace, kita support. Jadi jangan berikan cek kosong, jangan semata-mata mengikuti tabuhan genderang dari Saudi Arabia dan juga dari Prancis begitu. Sebentar lagi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Kita lanjut ke closing statement dari Pak Arief. Mungkin. Ya, salah satu senjata yang di era modern ini, yang senjata yang paling ampuh bukan lagi senjata tembak atau segala macam, tapi ekonomi. Dan ekonomi itu sangat tergantung dengan jumlah populasi. Memang selalu ada segelintir orang yang menguasai kue ekonomi yang kemudian itu bisa mempengaruhi hampir lebih dari 90% masyarakatnya.
Tapi bagaimana jika 90% tersebut melakukan penghentian pembelian? Seberapapun kayanya, yang 10% sisanya tadi itu yang mungkin menguasai kue ekonomi yang besar-besar ini, yang mungkin menguasai hajat hidup orang banyak, yang mungkin mengontrol banyak hal yang kita tidak miliki, itu tidak akan bisa ngapa-ngapain. Maka salah satu alat tekan yang paling bisa kita lakukan sebagai warga negara adalah melakukan pertama boikot ekonomi. Jangan meremehkan kekuatan boikot lah, kira-kira begitu. Saya membaca percakapan antara Noam Chomsky sama dengan Ilang Pape menyatakan Israel itu paling takut ternyata dengan gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh BDS, karena itu menyerang jantungnya langsung. Jadi kalau kita tanding senjata mungkin kita akan kalah. Tapi bagaimana kalau kemudian miliaran umat Muslim ini melakukan boikot terhadap perekonomian Israel dan juga Amerika dan kroni-kroninya? Saya yakin mereka akan berhitung ulang. Masyarakat di negara-negara tadi yang saya sebut itu juga sudah melakukan gerakan-gerakan boikot. Itu sudah melakukan banyak sekali cara untuk bagaimana cara kita bisa melawan pemerintah yang mungkin terkesan kuat, tapi ternyata di hadapan yang banyak ini lemah. Kalau teman-teman ngikutin yang terjadi baru-baru ini, misalnya Jimmy Kimmel, late night host with Jimmy Kimmel, tidak butuh waktu lebih dari 1 minggu kemudian, ketika misalnya studionya yang menaungi acaranya ABC itu ditekan oleh FCC atas dalam tanda kutip mungkin perintahnya Presiden Trump. Tapi kemudian ketika terjadi pemboikotan, nilai sahamnya Disney itu turun, jika tidak salah ingat 7%. Itu mungkin kalau dalam perspektif makroekonomi itu hampir crash ya. Nah, itu kemudian pada akhirnya memaksa studio ABC menghidupkan kembali atau mengundang kembali Jimmy Kimmel di dalam acaranya. Nah, itu saja kita menjadi salah satu contoh bahwa yang boikot itu bukan sesuatu, bukan hal yang kecil dan bukan hal yang remeh. Bayangkan 1.000 orang, bayangkan 1 juta orang, bayangkan 1 miliar orang melakukan gerakan boikot yang sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu wasilah kita untuk mempercepat kemerdekaan Palestina dan membuat Israel menjadi negara paria yang separia-parianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kepada Pak Agung. Oke, terima kasih Mbak Nana. 2 tahun terakhir ini sebenarnya kita juga melihat bahwa dunia itu sudah berubah. Perubahan itu yang kemudian yang dunia tunjukkan bahwa menyikapi isu Palestina ini tidak bisa business as usual. Sekedar ada kemudian eskalasi perang, konflik, genosida dan segala macamnya, kemudian diberikan kecaman, lalu memberikan bantuan. Tapi dunia ini juga sudah berubah, bahkan berubah model sikapnya, walaupun mungkin dalam skala tertentu, model negara-negara Barat, saya sepakat di titik tertentu masih sikapnya masih tensi omon-omonnya kuat, gitu ya. Tapi omon-omon itu sikap secara diplomatik, politik, simbolik itu dalam taraf awal dibutuhkan. Ya. Meskipun pertanyaan berikutnya memang what's next after recognition? Apa selanjutnya setelah pengakuan? Nah, menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Arief, Bang Arief, dalam realitasnya perdagangan Israel itu paling besar dengan Uni Eropa, bukan dengan Amerika Serikat. Kalau kemudian saya coba hitung itu dengan Uni Eropa itu secara kolektif ada di angka 28-30%. Keduanya Amerika Serikat 20-an, lalu ketiganya baru Cina. Gitu. Kalau kemudian boikot penting nggak? Penting. Boikot efektif nggak? Efektif. Tapi kalau pemutusan hubungan perdagangan itu jauh lebih kenceng rasanya. Makanya tadi saya bilang, ketika melihat realitasnya dalam konteks perdagangan senjata, pemberian lisensi militer
Inggris hanya motong 30 dari 250, berarti masih ada 220 lagi nih lisensi militer. Nah, jadi memang yang penting, dan negara-negara Global South itu kan Global North konteksnya. Di Global South punya namanya The Hague Group. Kontennya banyak itu cerita masalah kita harus menghentikan kerjasama perdagangan dan segala macam dengan Israel, kerjasama ini, kerjasama itu. Tapi kalau dihitung secara kolektif, The Hague Group itu nominalnya kecil dibandingkan dengan Global North. Berarti sekarang yang dibutuhkan kolaborasi kedua belah pihak, ya kan, antara North dengan South. Tapi hal itu sebenarnya mendorong akhirnya kepentingan kita semua. Kalau kita pengen menghentikan juga genosida yang terjadi di sana, ambil peran masing-masing menurut saya. Ya, ya, ambil peran masing-masing itu, em, bahkan kita juga bisa mendorong people to people context. Ya, bagaimana kemudian yang namanya Oxfam, lembaga yang ada di apa namanya uh, Oxfam, jadi lembaga semacam lembaga apa ya Mas Arief ya, Em, advokasi gitu ya, ya Oxfam. Nah dia tuh bisa tuh melakukan advokasi di Belanda untuk mendorong pemerintah Belanda menghentikan bantuan militernya terhadap Belanda atas dasar Belanda itu memberikan bantuan terhadap Israel itu melanggar konstitusi. Jadi itu advokasi kemudian dilakukan. Nah, itu akar rumput ya, ya NGO Inggris betul. Nah, jadi semangat yang pengen saya sampaikan adalah ini mengambil peran masing-masing. Yang di kampus semangat divestment itu makin kencang, gitu ya. Semangat divestment makin kencang. Yang jadi seorang pelajar tadi model seperti halnya Mas Faris gitu ya, USJP, yang jadi pebisnis ya B2B-nya diperkuat, ya U2U diperkuat, jadi semua bisa ambil peran, narasinya jauh lebih lebih masif seperti itu. Nah jadi itu yang kemudian akhirnya ruang-ruang untuk menciptakan em, kebenaran itu semakin terbuka. Itu mungkin dari saya, Mbak Nana. Terima kasih Pak Agung. Dengan demikian sudah selesai paparan dari para narasumber. Untuk Bu Maimon sedang berhalangan karena tidak ada bersama kita di Zoom. Kita tutup saja untuk pertanyaan. Bagi hadirin masih memiliki pertanyaan, silakan mengunjungi sosial media Minda di minda_org. Di Instagram bisa melakukan direct message atau DM ke Minda untuk mengajukan pertanyaan, dan juga jangan lupa follow. Dan Minda juga memiliki YouTube yang juga mengupload acara-acara seperti Mimbar Bebas ini di YouTube. Demikian Mimbar Bebas Minda ke-6 hari ini. Semoga dapat menjadi pemantik untuk selalu kritis dan mengadvokasikan isu Palestina. Tetap fokus dan lupakan isu utama, yaitu adalah saudara-saudara kita di Palestina tidak lagi merasakan kepedihan penjajahan dan pelanggaran HAM dan hukum humaniter, serta cepat mendapatkan kemerdekaannya. Selamat malam. Minan nahar ilal bahar, minal mayyil al mayyih, Filastin hurrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih, semuanya. terima kasih teman-teman. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.